Haleluya, puji Tuhan. Salam sukacita buat kita semua dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kami kembali hadir di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk berbagi kehidupan kepada semua teman-teman yang sudah bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Dan doa kami semua kita ada di dalam berkat Tuhan, ada di dalam kemurahan Tuhan, dan masuk di dalam rencana dan kehendak Bapa di surga. Dan seperti biasanya saya selalu sampaikan bahwa channel ini adalah channel kesaksian untuk menunjukkan betapa besarnya kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang ingin ditransformasikan kepada semua manusia dimanapun Anda berada, bukan untuk suatu kebesaran daripada agama tertentu, tetapi ini adalah sebuah pesan yang ada di dalam hati Tuhan agar kasih-Nya bisa menyentuh setiap manusia yang mengalami pergumulan hidup, yang punya beban berat, yang ada di dalam lumpur dosa, yang ada di dalam persimpangan, yang ada di dalam keputusasaan, yang ada di dalam ketidakberdayaan, yang sedang menuju kepada kematian, yang hidup di dalam kegelapan. Dengan adanya kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang begitu ajaib, yang ditunjukkan kepada manusia, biarlah itu menjadi berkat buat kita semua. Dan pada malam hari ini, teman-teman, kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari seorang muslimah yang tadinya, dan bagaimana dia mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat dari Tuhan. Anaknya disembuhkan dari kanker getah bening, yang tadinya dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi dengan mujizat-mujizat yang terjadi di dalam kehidupannya, sehingga dia menjadi percaya, bahkan sekarang dia menjadi yakin, dan untuk itulah dia mau menjadi saksi pada malam hari ini, bahwa Tuhan Yesus bukanlah sebuah cerita isapan jempol, bukanlah sebuah cerita halusinasi, tapi Tuhan Yesus adalah pribadi yang real, yang sungguh nyata bagi semua manusia. Dan itulah yang akan dibagikan oleh narasumber kita pada malam hari ini, Ibu Tita. Ya, kita sambut saja supaya kita tidak berlama-lamaan, dan pada malam hari ini kita sapa Ibu Tita. Selamat malam Ibu Tita. Selamat malam Pak Pendeta. Ya, selamat malam, shalom. Salam juga Pak. Bu Tita, mic-nya bisa didekatin ke mulut? Mic-nya bisa Pak? Ya, supaya suaranya bisa lebih terdengar. Iya. Ya, oke. Udah pas Pak? Iya. Ya, masih kurang, Bu. Agak didekatin ke mulut, Bu. Ini. Iya sini. Ya, oke. Ya. Ya, agak mundur sedikit ya, Bu, supaya ini mukanya terlihat jelas. Iya ya. Mic-nya ininya aja, Bu. Ini. Yang didekatin ke mulut. Iya. Ya, oke. Ya. Agak mundur sedikit ya, Bu, supaya wajahnya ini. Iya. Ya, oke. Baik. Ya. Oke, teman-teman, kita akan dengarkan kesaksian dari Ibu Tita, bagaimana kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang telah menyentuh kehidupannya. Ya, ini rupanya sinyal agak kurang ini, suara feedback. Ya, oke, Bu Tita, silakan disaksikan kepada teman-teman bagaimana kuasa Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan Ibu. Silakan, Ibu. Baiklah Pak, saya akan memberikan kesaksian malam ini untuk didengarkan dengan semua orang. Salam sejahtera. Nama saya Tita Trisnawati. Saya berasal dari keluarga Muslim yang taat. Ibu saya berasal dari Banten, Rangkas Bitung, dan berasal dari keluarga Kiai. Sedangkan bapak saya dari Jakarta, berasal dari keluarga haji. Sebelum dalam kehidupan saya sebelum mengenal Tuhan Yesus, selama saya masih beragama Islam. Bu Tita. Ya. Di situ ada yang putar lagu ya, Bu? Putar. Oh. Ada yang putar lagu ya? Iya, tadi maaf Pak, saya kepencet tadi. Udah Oh, Pak. iya. Iya.
Ya, ya oke Bu, oke Bu. Ya, jadi mic-nya didekatin gini ya Bu, supaya ini. Iya, iya. Ya, Udah ya. jelas ya, Pak? Ya duduk, ya jelas. Duduknya agak mundur dikit ya Bu. Iya. Duduknya, posisi duduknya agak mundur dikit Bu. Iya. Ya, Gini, Pak. ya. Lagi dikit mundur dikit lagi. Oke, Udah, Pak. dikit lagi Iya. Bu. Ya, ya. Oke. Silakan Ibu. Udah pas, Pak. Ini dari awal ya, Pak ya? Ya, dari awal Halo. Bu. Ya, Ibu ceritakan latar belakang Ibu, terus kemudian bagaimana kuasa Tuhan yang terjadi di dalam hidup Ibu. Ya. Salam dan selamat sejahtera. Saya bernama Tita Trisnawati. Saya berasal dari keluarga Muslim yang taat. Ibu saya berasal dari Banten, Rangkas Bitung, dan berasal dari keluarga Kiai. Bapak saya dari Jakarta, dari keluarga Haji. Selama saya belum mengenal Tuhan Yesus, selama saya masih beragama Islam, saya mempunyai banyak keanehan dan karunia dari Tuhan. Karunia itu berupa saya mendengar suara Tuhan di dalam hati saya. Meskipun saya belum mengetahui Tuhan itu sebenarnya seperti apa, tapi saya sudah mengalami dan mempunyai karunia mendengar suara Tuhan. Dan yang bikin aneh lagi, sewaktu saya masih kecil, saya selalu bikin garis lurus, dan tiba-tiba saya bikin garis melintang, dan yang saya lihat gambar salib. Berapa kali saya menggambar gambar salib, dan tiba-tiba dalam hati saya, kok saya bikin gambar salib? Dan selain itu juga saya senang dengar lagu-lagu Nasrani, dan saya juga suka melihat penyembuhan yang di acara Indosiar. Nah, selain itu juga saya sangat benci dengan agama Kristen. Karena saking bencinya saya dengan agama Kristen, Tuhan mempertemukan saya dengan seorang lelaki yang beragama Nasrani. Setelah saya bertemu dengan laki-laki itu, saya menikah. Dan dalam pernikahan saya, pernikahan itu pernikahan secara Islam. Dan suami saya memeluk agama Islam dalam pernikahan, setelah itu pindah lagi ke agama semula. Selama saya berumah tangga dengan suami saya banyak diberitakan tentang agama Kristen, penjelasannya. Dan bahkan selain suami saya pun, saya juga banyak diberitakan dan dijelaskan tentang agama Kristen dengan temannya, teman akrabnya. Selama saya berumah tangga dengan suami saya sering banyak pertengkaran, Pak, dengan suami saya. Saya bilang, sudahlah jangan banyak cerita soal agama kamu, karena saya punya agama sendiri yang lebih baik dan lebih bagus. Semua agama sama, saya bilang. Cuma kata suami saya, agama Kristen beda, Tuhannya hidup. Saya bilang, udahlah sekarang masing-masing aja, agama kamu, agama saya. Dan setiap saya diberitakan tentang agama Kristen dengan temannya pun sama seperti saya diberitakan dengan suami saya marah, saya tidak terima. Nah, karena saya sering diberitakan dan dijelaskan tentang agama Kristen, saya selalu terngiang-ngiang dengan omongan suami saya, apa benar agama Kristen itu agama yang baik dan memiliki Tuhan yang hidup. Pada suatu malam saya tidur, sebelum saya tidur saya berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, saya ingin tidur, dan sebelum saya pergi tidur, tidak lupa saya ingin berdoa kepadamu, ya Allah, tolong ya Allah, tunjukkanlah kepada saya, sebenarnya agama apa yang kau ridhoi di dunia ini, Islam atau Kristen, karena menurut suami saya, Kristen seperti ini, dan memiliki Tuhan yang hidup. Sedangkan dalam agama saya, agama Tauhid, agamamu ya Allah adalah agama yang benar. Tolong ya Allah, tunjukkan dalam mimpi saya, dalam tidur saya, agar supaya saya mati dalam keadaan mengenal Engkau, dan jangan sampai saya mati tidak punya iman. Dalam tidur saya berdiri di tanah lapang yang gelap. Tiba-tiba saya melihat cahaya terang sekali. Di dalam cahaya itu, tiba-tiba saya melihat ada seseorang lewat pakai kereta emas dengan jubah putih, pakai tutup kepala dan pakai tongkat. Orang itu lewat depan saya. Pas sampai belokan, tiba-tiba orang itu menoleh ke saya dan tersenyum. Saya balas dengan senyum. Tiba-tiba saya terbangun. Kok yang datang Nabi Isa dalam mimpi saya? Nah, saya coba bertanya dengan suami saya, coba bercerita. Kata suami saya,
itu adalah Tuhan Yesus. Berarti kamu udah dijamah, udah dipanggil untuk percaya dengan Tuhan Yesus. Tapi saya belum percaya, Pak, masih menyangkal. Masa Tuhan di dunia ini Tuhan Yesus? Tahu saya kan Tuhan Yesus itu kan manusia. Nah, karena saya masih menyangkal, Pak, tiba-tiba saya punya anak perempuan itu mengalami sakit kelenjar getah bening yang saya pikir penyakit biasa, saya pikir amandel. Saya bawa ke klinik, ternyata Bu, ini dicoba obatnya. Kalau seandainya seminggu nggak sembuh, berarti anak ibu kena kelenjar getah bening. Nah, dalam seminggu tidak sembuh, Pak. Tiba-tiba saya ke situ lagi ke klinik kan. Akhirnya kata dokter ini harus dioperasi. Kalau nggak dioperasi nanti kena kanker kepala, kanker otak. Nah, saya ke klinik bersama dengan suami saya. Nah, pas gitu akhirnya saya bertemu dengan teman suami saya. Saya diminta tolong dengan teman suami saya, minta kesembuhan dan minta tolong didoain. Sebelum saya bertemu dengan teman suami saya ada menantang Tuhan Yesus, Pak. Yang karena suami saya sering memberitakan kebenaran tentang agama Kristen, saya sebelum berangkat ke klinik siang harinya saya coba menantang Tuhan Yesus. Wahai Nabi Isa, apakah benar engkau Tuhan? Jika engkau memang Tuhan, tunjukkanlah mujizatmu pada anak saya. Jika engkau bisa menyembuhkan sakit anak saya baru percaya engkau Tuhan dan saya siap dibaptis. Di dalam saya menantang Tuhan Yesus, air mata saya bercucuran karena saya sudah pasrah dengan penyakit anak saya. Yang saya harapkan sakit anak saya sembuh. Karena saya sudah bertemu dengan Pak Setiadi, teman suami saya coba pergi ke rumahnya dan didoakan dengan Pak Setiadi, dibantu dengan Pak Daeng yang dari Makassar. Nah, dari situ penyakit kelenjar getah bening anak saya yang pertama ada di sebelah kiri. Itu sembuh, Pak. Nah, tiba-tiba karena saya masih kurang percaya, masa sih ini sembuh karena Tuhan Yesus. Akhirnya pas saya pulang, datang lagi di sebelah kanan. Lalu saya berbicara sama suami saya, kata suami saya, ini masih teguran buat kamu karena kamu belum yakin kalau Nabi Isa itu Tuhan yang bisa menyembuhkan penyakit. Coba kamu yakin kalau Nabi Isa itu Tuhan. Nah, akhirnya saya coba percaya dengan segenap hati, Pak. Saya bilang, Tuhan, saya mau percaya. Kalau sakit anak saya ini pasti akan sembuh lagi dengan jamahan tangan-Mu. Dan saya siap dibaptis. Saya mengatakan itu untuk kedua kalinya. Akhirnya saya pergi lagi ke rumah Pak Setiadi. Didoain lagi, Pak. Akhirnya mengalami kesembuhan di situ. Nah, karena anak saya sudah sembuh sesuai dengan ajar saya dibaptis dan mengenal Tuhan Yesus tahun 2015. Di dalam saya mengikuti Tuhan Yesus, kehidupan saya sangat berat, Pak. Kehidupan ekonomi yang tadi kehidupan saya tidak terlalu susah, tiba-tiba menjadi susah. Itu saya setelah saya mengikuti Tuhan Yesus tahun 2015, saya masih menutupi identitas saya dengan keluarga saya. Karena saya tidak ingin hubungan persaudaraan saya hancur karena agama. Nah, tahun 2019 kemarin suami saya meninggal. Di dalam saya ngurus surat kematian di kantor kelurahan, tiba-tiba mulut saya berucap kalau saya masuk Kristen karena di kakak saya statusnya masih Islam, sedangkan suami saya Kristen. Nah, dari ucapan itulah tiba-tiba tersebar dan terdengar dengan saudara saya dan tetangga saya pun jadi rame. Akhirnya saya dimusuhin dengan keluarga saya dan saya dibalikan dengan keluarga suami saya. Setelah mengalami kematian dari suami saya mengalami goncangan hidup, Pak. Saya bingung siapa yang akan ngurusin saya kalau seandainya tiba-tiba saya menemui ajal. Anak-anak saya masih pada kecil-kecil. Dan siapa yang bisa membuat diri saya dekat denganmu, dengan Tuhan. Lalu saya berdoa dengan Tuhan Yesus. Tuhan, tolong Tuhan, saat ini saya sudah mengalami pergumulan. Suami saya sudah tidak ada. Tolong Tuhan, berikanlah pendamping untuk saya. Jika Engkau masih menghendaki saya mempunyai pendamping yang bisa membawa saya ke agama yang dekat denganmu. Dan yang bisa mengurusi saya nantinya di saat saya menemui ajal. Nah, puji Tuhan karena Tuhan Yesus dengan saya, Pak. Akhirnya saya ditemukan dengan seorang lelaki yang saat ini saya sedang menjalin hubungan dengannya. Orangnya sangat baik sekali.
dan saya sangat dituntun dan dibimbing untuk dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, setelah berjalannya waktu, saya pun mengalami pergumulan juga, pergumulan hebat. Pergumulan saya ekonomi dan juga anak saya. Anak saya yang perempuan yang sakit kelenjar getah bening tidak bisa ikut dengan agama saya. Karena katanya kalau ikut agama Kristen hidupnya susah. Anak saya belum siap, Pak, mengikuti agama Kristen. Akhirnya dia mengatakan sendiri kalau agama dia Islam. Dia mau sekolah di Bekasi. Akhirnya sama saya perbolehkan sekolah di sana, di Bekasi. Dan bulan kemarin, Pak, saya mengalami pergumulan yang sangat hebat. Sampai saya bilang, Tuhan, di mana Engkau di saat saya seperti ini, Tuhan? Saya bilang, tolong Tuhan datang untuk saya. Tolong bantu saya tidak kuat. Dan di dalam pergumulan itu, saya mendengar ada kata-kata sebanyak 2 kali. Udah, kamu pindah aja ke agama kamu tidak akan susah hidupnya. Dan perkataan itu saya dengar sebanyak 2 kali, Pak. Lalu saya berucap, Tuhan Yesus, saya tidak akan pernah meninggalkan kamu. Saya tetap yakin bahwa Engkau Tuhan, Engkau pasti akan menolong saya di dalam pergumulan saya. Pas waktunya, Pak, tiba-tiba Tuhan Yesus menolong saya dan saya menangis. Terima kasih Tuhan, Engkau telah datang menolong saya. Saya tahu Engkau menolong pada tepat waktunya. Terima kasih Tuhan, pergumulan saya sudah selesai. Saya sudah tenang, Engkau memang sungguh baik. Dan dari pergumulan itu, saya tetap percaya dan yakin dengan Tuhan Yesus. Bahkan anak saya pun mengatakan, udah mah, pindah aja ke agama Islam, biar hidup kita tidak susah. Lalu saya berkata kepada anak saya, udah Dewi, kamu nggak usah ngomong. Biarpun hidup mama susah sekarang, banyak cobaan, tapi hati mama tetap Tuhan Yesus. Anak saya menangis dengar omongan saya. Dan saat ini saya hidup dengan anak saya yang laki-laki yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus, dan puji Tuhan sudah dibaptis. Saya memiliki anak laki-laki yang sabar, Pak, yang mengerti dengan keadaan orang tuanya, yang mengalami cobaan begitu berat. Saya sering kasih pengertian dengan anak saya yang laki, dan dengan anak perempuan pun saya kasih pengertian. Dewi, kamu harus sadar, kamu tuh sakit sembuh karena Tuhan Yesus. Kenapa kamu meninggalkan Tuhan Yesus? Lalu anak saya mengatakan, Dewi nggak bisa agama Kristen mah, Dewi mau agama Islam. Saya bilang, ya terserah kamu, kalau itu pilihan kamu. Saya mengatakan itu di saat anak saya datang, Pak, main ke Jakarta, karena saat ini tinggal di Bekasi. Nah, itulah sekelumit dari kehidupan saya, Pak, selama saya mengikuti Tuhan Yesus. Saya merasakan ada karunia di diri saya, dan setiap saya mengalami pergumulan selalu selesai tepat waktunya. Terima kasih Pak untuk kesaksian saya ini. Baik. Puji Tuhan. Sesuatu yang sangat luar biasa ya. Ini teman-teman mohon maaf ini karena suaranya feedback. Ini kita mungkin lagi ada gangguan sinyal apa-apa gitu loh. Jadi suaranya mantul. Ya, Pak. Ya, kita sudah mendengarkan. Ya, dilepasin aja, Bu. Handsetnya. Dilepasin aja, Bu. Handsetnya, Bu. Dilepasin aja, Bu. Handsetnya dilepasin aja, Bu. Ya. Ya. Oke. Halo, salam Pak. Halo, Ibu. Iya. Masih mantul juga ya. Iya, masih mantul juga ya. Masih mantul ya, Pak. Nggak apa-apa dipasang aja, Bu. Nggak apa-apa dipasang aja, Bu. Pasang. Dipasang aja handsetnya. Pasang lagi, Bu. Dipasang aja handsetnya. Pasang lagi, Bu. Pasang lagi. Ya. Saya harus berjuang untuk coba berbicara karena ini suaranya feedback terus, mantul ya. Saya berharap sinyal bisa menjadi baik ya. Oke, kita sudah dengar sebuah kesaksian dari Ibu Tita, bagaimana dia tadinya sangat tidak suka kepada kekristenan,
yang bernama Tuhan Yesus adalah sebuah hal yang sangat tidak diinginkan. Tetapi itulah Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu nyata, dan Dia Tuhan yang hidup. Dia bisa datang kepada siapapun dan Dia bisa menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang benar, ya. Tadinya Ibu Tita berdoa, tapi tiba-tiba yang muncul adalah menurut Ibu Tita pada waktu itu adalah Nabi Isa. Sebetulnya itulah menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang nyata, ya. Dan apa yang terjadi? Tuhan Yesus menunjukkan jalannya kepada Ibu Tita, dan kemudian satu ketika anaknya mengalami kanker getah bening, dan Tuhan Yesus datang menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dan itulah sebuah kebesaran yang telah nyata bagi semua kita, bahwa Tuhan Yesus adalah bukan pribadi yang hanya tertulis di dalam Alkitab. Dia bukan pribadi hanya tertulis, tapi Dia pribadi. Jadi firman ini firman yang hidup, ya, bukan hanya kata-kata, bukan hanya huruf doang, tapi firman yang hidup. Itu sebabnya di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, firman adalah Allah, perkataannya adalah Allah. Dia sendiri adalah Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 14, firman telah menjadi manusia. Nah, karena Dia adalah Allah, maka firman ini bukan hanya huruf, bukan hanya kata-kata, tapi Dia hidup. Dia hidup. Kalau kita membaca dan kita mempercayai setiap tulisan, setiap kata yang tertulis di sini, maka itu akan menjadi kenyataan buat kita. Jadi dia bukan hanya sebuah buku-buku sejarah, dia bukan hanya sebuah buku karangan, dia bukan hanya sebuah buku pengetahuan yang kita baca dan kemudian dia tidak bermanifestasi, tidak hidup di dalam kehidupan kita, tidak. Itu kalau hanya pengetahuan seperti itu, tapi ini benar-benar firman. Dia yang menciptakan, karena Tuhan menciptakan dengan firman-Nya. Dia yang menciptakan dengan firman-Nya, inilah yang kita pegang sekarang ini. Dia hidup. Jadi apa yang dituliskan bahwa Tuhan Yesus menyertai gerejanya, Tuhan Yesus akan terus hadir di dalam kehidupan manusia dan menunjukkan kasih-Nya, itu benar-benar menjadi sebuah realita kehidupan. Mau cari di mana pribadi seperti itu, teman-teman? Mau cari di mana Tuhan yang seperti itu? Tidak ada Tuhan yang seperti itu. Karena apa? Karena Dialah satu-satunya Tuhan yang benar. Di dalam kehidupan ini saya juga ingin sedikit memberi tambahan kepada kita supaya kita menjadi jelas bahwa di dalam kehidupan ini Tuhan hanya satu, tidak pernah ada dua, tidak apalagi tiga, apalagi empat. Jadi pastikan kehidupan kita untuk benar-benar menemukan Tuhan yang benar, memiliki Tuhan yang benar. Tidak ada dua Tuhan, hanya satu Tuhan. Dan kalau ada dua, pasti yang satu palsu, pasti yang satu itu bukan Tuhan. Nah, di dalam kehidupan ini saya ingin beritahu kepada kita, kehidupan manusia itu hanya berada di dua kondisi. Kalau dia tidak berdiri bersama dengan Tuhan, berarti dia berdiri bersama dengan setan. Nah, itu sebabnya pastikan kita, teman-teman, dimanapun Anda berada, pastikan untuk kita selalu berdiri bersama Tuhan. Memiliki Tuhan yang benar, berinteraksi dengan Tuhan yang benar, mengalami Tuhan yang benar, dan Dia adalah Bapa yang sesungguhnya. Bapa yang mengasihi setiap kita. Ya, teman-teman, pada malam hari ini kita akan masuk ke dalam ruang interaksi. Dan seperti yang saya selalu sampaikan, bahwa ruang ini adalah ruang diskusi yang tujuannya untuk mendatangkan manfaat, minimal pengetahuan. Ya, jadi tidak ada yang debat kusir, tidak ada juga di dalam diskusi ada kalimat-kalimat yang menghakimi kelompok-kelompok tertentu. Itu tidak diizinkan di dalam diskusi, di dalam link ini, di dalam ruang ini. Karena apa? Karena benar-benar kesaksian atau ruang ini dipakai untuk mendatangkan manfaat bagi orang banyak. Nah, bagi Anda yang tidak percaya dengan kesaksian ini, ya Anda tidak usah masuk, ya. Tapi kalau Anda mau masuk, ya berarti Anda hanya bertanya dan mendengarkan.
Anda bisa memberikan komentar, tapi kalau komentar menjadi debat kusir, ya lebih baik Anda tidak masuk, ya. Oke, jadi tidak ada yang saling menghina, tidak ada yang saling ini ya. Kalau misalnya ada seperti itu, sekali lagi saya sampaikan, mohon maaf, saya akan keluarkan Anda dari diskusi. Ya, oke teman-teman, kita akan segera buka ruang interaksi. Oke, kita sambut Pak Sentot Ali. Selamat malam Pak Sentot. Ya, tombol suaranya diaktifkan Pak Sentot. Pak Sentot. Halo. Tombol suaranya diaktifkan. Jangan di-mute. Jangan di-mute, tombol suaranya diaktifkan. Karena suara Anda tidak terdengar. Oke, sekali lagi Pak Sentot. Oke, kalau tidak bisa kita pindah ke Pak Swargana Isa. Ya, Pak Swargana, selamat malam. Selamat malam Pak Yusuf. Malam Pak. Shalom Bu Tita, shalom. Oh, suaranya di-mute itu. Suaranya di-mute Bu Tita. Iya, saya melihat Pak. Ya. Suaranya didekatin Bu. Didekatin di speaker Bu. Ya, salam Pak. Ya. Kesaksiannya luar biasa Bu. Ya, puji Tuhan Pak. Ya. Saya sekarang sudah menjadi anak Tuhan Yesus, menjadi anak Tuhan. Ya, kedengeran ya suaranya. Kedengeran Pak suaranya? Kecil. Salam Pak. Halo. Iya. Salam, suara Bapak kedengaran dengan saya. Jelas ya Bu ya. Jelas Pak, iya jelas. Ya, oke Bu, saya perlu acungin jempol aja iman Ibu. Ya, puji Tuhan Pak, Ya. puji Tuhan. Kadang-kadang iman itu juga perlu diuji apa yang kita yakinin. Iya. Ya toh, dalam kondisi pada saat sampai titik nol, kita perlu untuk menguji firman yang ada di dalam Injil. Ya toh. Saya juga pernah pengalaman seperti itu. Ya toh. Jadi apa yang tertulis di Injil itu hidup seperti yang katanya Pak Yusuf itu. Karena Injil itu adalah firman Allah itu sendiri yang bisa menghidupkan dan yang bisa meneguhkan setiap orang yang mempercayai. Ya, itu aja. Jadi pertahankan iman Ibu. Ibu tidak akan kecewa mengikuti Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi. Ya, saya yakin nanti anak Ibu yang sakit tadi itu satu saat Tuhan juga akan memanggil dia. Amin. Ya, seperti itu. Oke, Terima itu kasih Pak aja. Iya, terima kasih. Ya, itu aja. Yesus memberkati, Selamat malam Pak Yusuf. Malam Pak. Bu Tita. Ya, terima kasih Pak. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Yesus memberkati. Oke, teman-teman sebelum kita lanjut, saya mau infokan sedikit ke Bu Tita. Bu, apa handphonenya ada yang lain Bu, bisa diganti? Handphonenya Soalnya ini suaranya ini feedback terus Bu. Ya, coba ganti handphone dulu baru masuk ulang ya Bu ke link. Iya Pak ya. Dan sebentar Pak ya. Iya. Lagi diusahakan ya. Iya. Ya, jadi begitu ya teman-teman. Ini kelihatannya perangkat dari Ibu Tita agak tidak stabil ya. Jadi saya coba upayakan untuk ganti ini dulu, ganti peralatan supaya suaranya tidak feedback karena dari awal
kami sudah coba usahakan, tapi ternyata suaranya masih feedback terus. Ya, jadi itulah pergumulan yang dihadapi oleh Ibu Tita dan bagaimana sampai dia bisa menemukan bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan juga mungkin ada pendapat-pendapat atau tuduhan-tuduhan dari pihak-pihak lain bahwa orang yang mengikut Tuhan Yesus itu adalah pribadi-pribadi yang dibayar, ya. Itu tidak seperti itu. Dan ini Bu Tita adalah saksi hidup, ya. Dia mengikut Tuhan Yesus justru banyak pikul salib, tidak disukai keluarga, tidak disukai teman-teman, dan anaknya sendiri pun meninggalkan dia. Padahal anaknya sendiri disembuhkan Tuhan Yesus dari kanker getah bening sampai 2 kali disembuhkan. Inilah kenyataannya gitu loh, bahwa iman itu masing-masing, ya. Karena anaknya pun tidak merasakan, karena masih kecil ya, dia belum merasakan perasaan seperti yang dimiliki oleh ibunya karena berjuang supaya anaknya itu bisa memiliki kesehatan yang baik, sehingga ibunya berdoa dan meminta supaya Tuhan Yesus bisa menolong dan menyembuhkan anaknya. Tapi ternyata setelah anaknya disembuhkan dari sakit kanker getah bening, itu malah anaknya yang memilih untuk meninggalkan ibunya, sehingga ibu dan anak menjadi terpisah. Itulah salib, saudaraku. Ya, itulah salib. Kalau Anda bertanya salib itu apa? Salib itu menderita karena kebenaran. Jadi saya ulangi, salib itu menderita karena kebenaran. Ada bermacam-macam penderitaan orang yang terjadi di dalam hidup ini. Ada yang menderita karena kebodohan, ya. Ya, itu bisa bermacam-macam, karena malas lah, makanya dia menderita. Karena salah memilih lah, makanya dia menderita. Ya, misalnya salah pilih pasangan, atau salah pilih makanan, atau salah pilih pekerjaan, atau salah pilih lain-lain. Akhirnya apa? Dia menderita di dalam hidup ini. Itu bukan salib. Itu namanya kebodohan, ya. Tapi kalau salib itu menderita karena kebenaran. Karena mempercayai yang benar, maka setan tidak suka. Setan tidak senang dengan hal seperti itu. Makanya dia membuat beban hidup bagi orang-orang yang mempercayai kebenaran. Itu sebabnya kita perhatikan rasul-rasul. Semua mati dipenggal, semua mati dianiaya. Kecuali Rasul Yohanes. Rasul Yohanes pun sempat digoreng dengan minyak panas, tapi dia tidak mati pada saat itu. Kenapa seperti itu? Karena itulah salib, menderita karena kebenaran. Jadi imannya itu ditekan oleh setan, kuasa kegelapan memakai orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus untuk menyerang atau untuk melakukan tindakan-tindakan yang di luar nalar. Untuk apa? Karena mereka merasa bahwa kalau kita percaya Tuhan Yesus adalah sesuatu yang dianggap sangat tidak pantas, tidak wajar, ya. Kita mentuhankan manusia dan segala macam lah di dalam pemahaman-pemahaman yang keliru. Ya, setan terus bekerja di dalam pemikiran orang-orang yang seperti itu. Untuk apa? Sehingga pada satu ketika orang-orang yang seperti itu akan dimanfaatkan oleh setan untuk membuat aniaya, persekusi, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang di luar dugaan. Untuk apa? Untuk menentang kebenaran itu sendiri. Dan kita sudah lihat, anaknya Ibu Tita adalah salah satu contoh. Dia malah memilih meninggalkan ibunya. Itulah pergumulan hidup. Itulah salib, teman-teman. Ya, jadi kalau ada orang menganggap bahwa ikut Tuhan Yesus itu hanya mendapatkan bantuan, kekayaan, dan lain-lain, yaitu pemahaman yang keliru. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dibeli dengan apapun, ya, tidak bisa dibeli dengan jabatan, tidak bisa dibeli dengan pangkat, tapi iman yang di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah iman karena memiliki Tuhan yang real, Tuhan yang nyata, Tuhan yang bisa berinteraksi langsung dengan umatnya. Ya, dan itulah yang telah terjadi di dalam kehidupan Ibu Tita dan juga dengan narasumber-narasumber yang lain,
bagaimana mereka dari awal tidak mengenal Tuhan, tetapi kemudian mereka bisa mengalami Tuhan. Ya, Tuhan Yesus bisa menyatakan diri kepada mereka. Karena memang Dia Tuhan yang berkuasa, Dialah yang menciptakan langit dan bumi, Dialah yang menciptakan manusia, Dialah yang menciptakan kita semua. Cuman karena banyak orang yang tidak mengerti, sehingga orang selalu menganggap ini adalah berita omong kosong, bahkan mereka selalu ingin mengcounter, bahkan mereka ingin selalu melawan dengan argumentasi-argumentasi yang coba dibangun oleh kebodohan-kebodohan yang selalu mengatakan, oh Tuhan Yesus bukan Tuhan, hanya manusia, hanya utusan, bagaimana mungkin Dia bisa jadi Tuhan? Saudaraku, ketuhanan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat real, ya, Tuhan yang bisa dibuktikan. Makanya saya juga mengajak kepada teman-teman, jika Anda meragukan, Anda bisa ngomong kok. Dia Tuhan yang sangat mengerti perasaan hati manusia, Dia tahu betul. Kalau memang Anda bertanya kepada Dia, apakah engkau adalah Tuhan, ya, maka Dia akan menunjukkan kepadamu. Dia akan menunjukkan kepadamu, ya. Kita ngomong saja, tinggal ngomong saja, Tuhan Yesus, tidak usah panggil Tuhan dulu lah. Karena mungkin kita mungkin keraguan kita terlalu besar, ya. Panggil saja namanya. Kalau memang kau Tuhan, tolong nyatakan kepadaku. Asal dengan tujuan benar-benar ingin mengenal Tuhan yang benar. Jangan hanya dengan sebuah penghinaan dan sebuah hal-hal yang istilahnya yang muncul karena istilahnya karena kebodohan atau karena ketidaktahuan kita, dan karena kita hanya ingin terus membenarkan diri kita sendiri dengan pemikiran kita, dengan pemahaman kita, seolah-olah kita merasa, wah pikiran saya lah yang benar. Yang benar itu yang begini sesuai dengan pikiran saya. Kalau tidak sesuai dengan pikiran saya, itu bukan Tuhan. Nah itu yang tidak mungkin bisa ketemu Tuhan. Ya, kenapa? Karena kita merasa pikiran kita lah yang benar. Oh nggak mungkin, kalau Tuhan itu tidak mungkin seperti ini. Tidak mungkin Dia lahir di kandang domba. Masa Dia mati di kayu salib? Tidak mungkin itu. Nah itu kita merasa pikiran kita yang benar. Kita tidak sadar kita memposisikan pikiran kita seperti Tuhan. Karena kita menganggap pikiran kita benar. Siapa yang benar? Tidak ada yang benar. Yang benar itu hanya Tuhan. Tapi kalau kita sudah menganggap pikiran kita lebih benar, nah itu berarti kita sudah menyetarakan diri kita dengan Tuhan. Cuma kita nggak sadar. Nah begitulah trik-trik setan hadir di dalam hidup manusia. Seringkali pikirannya selalu merasa benar. Tidak mungkin. Mana mungkin, ya. Bahkan ada begitu banyak orang yang menghina. Mana mungkin Tuhan mati pakai celana kolor, ya. Mana mungkin Tuhan begitu terkutuk dengan seperti itu. Mana mungkin? Tidak mungkin. Nah, itu pikiran kita lah yang kita anggap paling benar. Pikiran kita lah yang kita tuhankan. Pikiran kita jadikan Tuhan. Oke, kita sudah terhubung dengan Ibu Tita. Ya, salam Pak. Shalom. Ya. Ya, puji Tuhan. Ya, ini sudah tidak feedback ya. Oke, Ya, kita Pak. bersyukur. Sudah diganti Pak handphonenya. Ya, berarti memang dari perangkat handphonenya, Bu. Ya, saya Iya, Pak, dari iya. tadi juga bingung. Ini masalahnya dari mana nih? Ya, oke. Saya minta Puji maaf Tuhan, aja, Pak. teman-teman. Nggak apa-apa, Bu. Ya, jadi ininya mic ininya handsetnya Bu didekatin ke mulut supaya suaranya agak jelas ya Bu. Ya, oke. Mantap Ibu, mantap. Ya. Pak, terima kasih. Jadi teman-teman, oke, kita bisa lanjutkan diskusi pada malam hari ini karena Ibu Tita sudah terhubung kembali dengan kita. Ya, kita pindah ke penelpon selanjutnya. Ya, Pak Lois. Selamat malam Pak Lois. Pak Lois. Halo Pak Lois. Bisa dengar Pak Lois? Halo. Ya, kalau tidak bisa terdengar kita pindah ke Pak Lois, bisa dengar? Halo. Ya, halo Pak, dengar? Ya. Bisa dengar Pak? Dengar Pak. Ya, oke. Coba Silakan Pak lewatkan Lois. aja dulu Pak.
Ya, lewatkan dulu Pak. Aku cuma mau tes gitu mic-nya. Oh ya, oke. Kita pindah ke penelpon selanjutnya Pak Heru. Pak Heru. Shalom Pak Yusuf. Ya Pak Yusuf, Shalom, Pak. shalom. Ya, shalom Pak. Saya senang sekali bisa masuk lagi Pak malam Ya, ini. puji Tuhan Pak Heru. Ya, silakan Pak Heru. Puji Tuhan. Siap Pak Ya. Yusuf. Selamat malam Bu Tita. Shalom. Salam juga Pak Heru, salam juga Pak. Ya, terima kasih Bu kesaksiannya. Pak. Kalau menurut saya sih cukup dahsyat lah. Artinya Iya, Pak. walaupun cara penyampaian Ibu itu mungkin menurut yang biasa saya ikuti di channel ini tidak bisa sedetail mungkin, tapi yang pastinya dari kesaksian itu terbukti bahwa Tuhan Yesus itu Maha Pengasih yang selalu sabar akan meneguhkan, menyatakan dirinya di dalam iman Ibu. Iya, Pak. Terima kasih. Yang saya boleh nilai sedikit ya Bu ya mengenai putri Pak. Ibu Dewi. Artinya di dalam kesaksian Ibu tadi menerangkan bahwa di saat putri Ibu sakit, Ibu minta didoain supaya Ibu menerima Yesus dan bisa dibaptis waktu pertama. Tapi setelah itu sembuh, Ibu masih menyangkal, kan bukan? Masih menyangkal. Nah, datang yang kedua lagi, baru di situ Ibu menyatakan pernyataan kalau ini masih bisa disembuhkan Tuhan Yesus, saya siap untuk dibaptis. Kan gitu Bu ya. Nah, saya mengambil hikmahnya begini Bu. Mengenai Dewi saat sakit itu pergumulan pribadi Ibu. Nah, saat ini kalaupun saat ini artinya Dewi belum bisa menerima, itu mungkin karena satu pemahamannya, pemikirannya, dan dia belum terlalu dewasa untuk itu, bahkan dia belum mengalami satu pergumulan Bu. Nah, gitu. Kalau menurut saya. Nah, kita yakin dengan doa Ibu, dengan doa kita, satu saat nanti Tuhan pasti tunjukkan, nyatakan dirinya terhadap Dewi. Amin. Iya Bu, karena Ibu juga mengalami seperti itu saat Ibu menyangkal Tuhan. Suami Ibu kan Tuhan Yesus, suami Ibu sabar kan, menghadapi Ibu. Nah, Ibu juga harus sabar. Ibu juga harus sabar, tabah di dalam doa, bimbingan, komunikasi. Kita yakin pasti Tuhan Yesus menjamah nanti mengubah dia untuk menerima Tuhan Yesus. Itulah Bu yang bisa saya berikan. Satu lagi masukan Bu. Ini satu lagi masukan. Nah, terima kasih Pak. Ini Ibu kan memberikan kesaksian Ibu. Jadi mungkin nanti ada saudara-saudara kita dari agama seberang mempertanyakan agama Ibu yang lalu, yang terdahulu, dan Ibu udah melalui ini itu sekian puluh tahun, mungkin lupa atau segala macam. Saya rasa Ibu tidak perlu terlalu fokus untuk menjawab itu, terbeban dengan itu. Ibu hanya bisa bertahan kalau saat ini Ibu adalah anak Tuhan Yesus. Itu aja. Amin, Pak. Terima tidak terima mereka. Inilah kesaksian pribadi saya. Saya harus nyatakan kalau Tuhan Yesus itu baik. Itu saja Bu, masukan dari saya. Pak, terima kasih, semangat Pak. terus Bu ya. Semangat Bu. Pak, Salam. saya tetap Tuhan menjadi berkati. anak Tuhan. Salam. Amin. Siap. Makasih Pak Yusuf. Tuhan memberkati kita. Maju terus di dalam kuasa Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Heru. Amin. Ya. Puji Tuhan berkati Pak Heru. Ya. Jadi teman-teman, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat baik, dan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang bisa dibuktikan bagi siapa yang merindukan, yang mencari kebenaran. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya, Ibu Liu. Selamat malam Ibu Liu. Bapak, bukan Ibu, Pak Yusuf. Oh ya, Pak Liu. Ya, maaf Pak. Silakan Pak Liu. Ini Ibu, saya mau nanya. Iya boleh Pak, silakan Pak. Anaknya tahu nggak itu
dia disembuhkan Tuhan Yesus? Tahu Pak, karena seperti ini Pak, di saat teman saya Pak Setiadi menumpangkan tangannya di atas kelenjar getah bening itu, kan didoain ya Pak ya, langsung ditarik. Itu anak saya merasakan ada tangan di bawah tangan teman suami saya itu ada tangan lagi Pak, menarik penyakitnya gitu. Sepertinya tangan itu tangan Tuhan Yesus dan dia pengen teriak tapi ditahan gitu Pak. Oh, maksudnya Halo, kan Pak, sekarang salam. dia nggak, ya, maksudnya sekarang kan dia masih nggak percaya sama Yesus, Iya, ya kan? iya. Nah, Mungkin makanya karena saya keadaan bingung. ekonomi Pak. Iya, karena cobaan. Oh, ekonomi dong. Iya. Saya mau nanya lagi satu, itu waktu ibu Iya, Pak. kan dulu itu benci benci sama Iya. ini orang Kristen ya. Iya, sama orang Kristen Pak, iya. Terus kenapa ibu menikah sama orang Kristen? Waktu ibu itu mau menikah itu ibu rasanya gimana? Ada rasa apa nggak? Waktu saya menikah dengan orang Kristen, itu sebelumnya Pak, saya sudah dikasih petunjuk melihat sinar. Sudah dikasih petunjuk sama Tuhan Yesus seperti melihat sinar kan. Kok saya melihat sinar terang banget gitu kan, sinar apa. Nah dari sinar itu, agak lama kemudian saya bertemu dengan suami saya gitu Pak. Yang seorang Nasrani. Nah di dalam saya menjalin hubungan dengan dia, tidak begitu lama, saya bilang, saya nggak bisa ikut agama kamu kan. Tapi dia bilang, nggak masalah, saya mau ikut agama kamu, agama Islam. Itu saya nikah secara Islam. Kata suami saya seperti itu. Makanya terjadi pernikahan. Nah setelah pernikahan, ternyata suami saya pindah agama Pak dengan keyakinannya gitu. Dan di dalam saya berumah tangga dengan suami saya, ternyata suami saya mendoakan saya Pak. Agar supaya saya bisa ikut Tuhan Yesus, bisa percaya. Karena suami saya mengatakan sendiri kepada saya, kalau suami saya itu setiap hari mendoakan saya gitu. Dengan kekerasan hati saya. Iya. Berarti iman suaminya bagus ya, luar biasa. Iya Pak, suami saya begitu mengagungkan Tuhan Yesus Pak. Setiap berbicara dengan siapa saja, dia selalu berbicara dengan Tuhan Yesus. Tentang Tuhan Yesus selalu memberi kesaksiannya gitu. Iya, itu ini sangat diberkati kesaksian ibu ya. Orang-orang Kristen aja ya, orang-orang Kristen aja ya, nggak bisa disembuhkan ini kayak segampang ini maksudnya. Iya, orang Kristen banyak kayak gitu. Tapi ibu sangat dipilih Tuhan kalau itu. Saya lihat kesaksian ibu ya. Ini Tuhan itu Tuhan yang hidup Pak. Iya, Tuhan kita itu luar biasa. Ya itu hidup nyata punya. Ya itu aja. Terima kasih Ibu Tita. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih Pak Liu. Tuhan berkati Pak. Ya, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan Dia Tuhan yang sangat mengasihi setiap manusia. Tidak peduli dari suku apapun, tidak peduli dari agama apapun, tidak peduli dengan kondisi apapun. Setiap manusia sangat dikasihi Tuhan. Apalagi manusia yang mau berbalik dan mau mencari Tuhan yang benar, maka Tuhan Yesus akan mendatangi dan akan mengubah kehidupanmu supaya kita bisa dipindahkan masuk ke dalam kerajaan surga. Itulah Tuhan Yesus. Oke, teman-teman, kita pindah ke penelpon selanjutnya. Pak Hasan, ya. Ya, teman-teman yang lain yang mau masuk silakan. Ya, linknya kami sudah taruh di bawah layar deskripsi, di kolom komentar. Ya, teman-teman yang lain yang mau masuk silakan, karena tadi memang ada sedikit gangguan ya, karena perangkat dari Ibu Tita kurang maksimal, dan setelah diganti sekarang sudah baik ya, sudah bisa kita berinteraksi. Oke, Pak Hasan. Oke, nanti bisa masuk lagi Pak Hasan ya. Pak Hasan. Iya Pak, sinyal kurang bagus Pak. Ya, silakan Pak Hasan. Sudah bagus Pak. Shalom. Ya, kami komunitas orang percaya dari Sumatera Utara sangat inspirasi dengan channel Bapak. Iya, puji Tuhan Pak. Tuhan Yesus baik ya. Amin. Nah, saya juga latar belakang bukan Kristen Pak. Oh ya.
Iya, Pak. Ya, cuma Nanti kalau saat ini itu bisa isi kesaksian juga, Pak. Nanti bisa oh, hubungi saya, kami di WA. Di WA baik nanti ya. Pak. Banyak Oke, teman-teman oke. juga dari nanti Pak saya kumpulkan Pak. Mau tanya Baik. Pak, kan ada firman Tuhan katakan di Alkitab kita sudah dipilih dalam kandungan ibu kita. Betul. Bagaimana? Betul. Ya. Apakah termasuk narasumber malam ini sudah dipilih dalam kandungan sudah dipilih Tuhan Pak? Amin, amin. Ya, jadi ya. Nah ini saya lihat api penginjilan dari channel Bapak sangat luar biasa. Puji Tuhan, Pak. Ya. Oke Pak, berikutnya yang Bapak kasih narasumber yang lain Pak. Shalom. Baik. Terima kasih Pak. Ya, luar biasa Pak Hasan. Ya, puji Tuhan ya. Kita pindah ke Pak Manalu. Selamat malam Pak Manalu. Selamat malam. Salam Pak Yusuf. Salam Pak. Ibu Tina. Tita, Ibu Tita. Saya Ibu Tita. Oh, sorry. Ibu Tita. Salam juga Pak Manalu. Ya, kita juga sangat gembira sekali dengan kesaksian Ibu. Ya, Pak, di mana Ibu telah menjelaskan bagaimana perjalanan hidup Ibu sejak berkeluarga dengan suami sampai pada saat ini. Yang pertama yang ingin kami tanyakan sama Ibu, bahwa Ibu menikah dengan suami dengan acara agama Muslim. Secara Islam. Iya. Lantas setelah berjalan sedemikian waktu, lantas suami Ibu kembali lagi kepada kepercayaan semula. Iya, kepercayaan dengan keyakinannya. Lantas bagaimana tanggapan keluarga dari pihak Ibu dengan mendengarkan berita bahwa suami Ibu telah kembali kepada keyakinan semula? Jadi gini Pak ceritanya, selama saya berumah tangga dengan suami saya, sebelum suami saya meninggal, keluarga saya taunya suami saya beragama Islam gitu kan. Nah, keluarga saya pun taunya saya masih Islam. Karena saya menutupkan identitas saya, karena saya tidak ingin hubungan persaudaraan saya pecah dengan keluarga saya gitu Pak. Karena keluarga saya keluarga yang baik, yang sangat membantu gitu. Nah, pas lagi saya ngurus surat kematiannya, tiba-tiba saya berbicara sendiri kalau saya masuk Kristen gitu Pak. Di saat itu suami saya sudah tidak ada ya. Oke. Lalu dari keluarga saya dibuang. Kenapa? Ya. Lanjutkan Bu. Ya, silakan. Ya. Lalu dari keluarga saya dibuang karena kan suami saya udah nggak ada. Jadi dari keluarga saya tuh saya dikembalikan dengan keluarga suami saya. Ternyata saya mendapat masalah gitu kan, dapat pergumulan lagi dengan pergumulan hebat. Lalu saya berdoa dengan Tuhan Yesus, Tuhan, kok hidup saya jadi seperti ini gitu kan. Tolong Tuhan, masih ada Kak pendamping buat saya yang bisa membawa saya untuk dekat denganmu, yang bisa mengurusi saya, bisa saya engkau panggil gitu. Karena saya punya anak masih pada kecil-kecil, seandainya masih ada, tolong pertemukan laki-laki itu untuk saya. Nah, karena saking sayangnya Tuhan dengan saya, Pak, Tuhan Yesus tiba-tiba saya ditemukan dengan seorang laki-laki yang beragama Nasrani dan taat beragama gitu. Yang sekarang saya jalani. Oh, jadi berarti Ibu sudah ada pendamping atau suami yang pengganti suami yang dulu ya? Iya, yang dulu Pak. Sesuai dengan permintaan saya Pak. Terima kasih, puji Tuhan. Ya, jadi begini Bu, kalau masalah pergumulan, kalau kita mengikut Yesus Kristus, itu tentunya pasti ada pergumulan yang kita hadapi. Tapi disitulah tempat daripada Tuhan memberikan satu nikmat atau satu kemenangan di dalam hidup kita. Artinya kalau kita tidak mengalami pergumulan, tentunya kita tidak mengenal akan Tuhan. Sebab kalau enak aja semuanya,
ya sama-sama aja tidak akan mengenal. Tapi kalau kita mengalami pergumulan, tentunya dibalik daripada itulah adanya sukacita. Itulah sukacita yang diberikan oleh Tuhan. Jadi yakin saya Bu ya, bahwa Ibu tetap kuat menghadapi walaupun misalnya ada pergumulan, tetap menyerahkan diri dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita tidak ya, dan kita sebenarnya bukan yang kita harapkan dunia ini. Yang kita harapkan, pengharapan kita adalah keselamatan, kehidupan yang kekal yang disediakan Tuhan. Kalau dunia ini hanya sekejap aja. Tapi kehidupan yang kekal selama-lamanya itulah yang diberikan Tuhan paling utama bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan. Jadi saya yakin percaya bahwa Ibu selalu menguatkan diri dan banyak untuk membaca firman Tuhan agar Ibu semakin memahami semua apa kehendak daripada Tuhan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu. Salam. Begitu juga Pak Yusuf. Ya, terima kasih Pak Manalo. Puji Tuhan Pak. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Oke. Kita pindah ke Pak Donut. Pak Donut. Selamat malam Pak Donut. Pak Donut, jangan di tombol suaranya diaktifkan. Jangan di-mute. Ya, tombol suaranya diaktifkan. Oke, Pak Donut, selamat malam. Sudah kedengaran Pak Pendeta Yusuf? Sudah kedengaran Pak. Baik, Salam silakan. Ibu Tita, salam Pak Pendeta Salam Yusuf. Pak Donut, salam juga Salam, Pak, salam sejahtera. Sehat ya Ibu Tita? Sehat Pak, puji Tuhan, saya sehat selalu Pak. Wah, puji Tuhan sehat. Bu Tita, Ya Pak, silakan Pak. apa sih yang dirasakan yang paling apa ya rasa hidup kebersamaan bersama Yesus itu satu kata apa yang Ibu Tita bisa katakan kepada kita? Kira-kira apa? Saya rasakan selama saya hidup dengan Tuhan Yesus, saya mengalami ketenangan Pak. Dan yang biasanya saya puji emosi, Tuhan ya. Sekarang saya bisa meredam emosi itu dan sudah mulai belajar sabar gitu Pak. Oh, dulu emangnya galak Bu Tita? Ya, saya orangnya ini nggak galak sih Pak, cuma gampang emosi gitu orangnya. Nah, setelah saya mengenal Tuhan Yesus, apalagi setelah saya dibaptis Pak, kayaknya jiwa saya tenang gitu. Lepas dari penderitaan, kayak bayi baru lahir, iya gitu. Itu berarti pikul kuk ya Bu Rita ya? Bukan pikul lagi Pak, malah manggul. Malah lebih berat lagi Pak. Kalau orang kan lebih berat Pak. lagi ya? Iya, kalau saya malah manggul lebih berat lagi. Tapi saya tetap mensyukuri dan menjalani kehidupan ini Pak. Betul banget Bu Tita, memang untuk karena di balik penderitaan yang saya alami, saya merasakan Tuhan Yesus selalu menolong saya dan memberikan jalan keluar gitu. Siap saya mengalami pergumulan. Ya memang sama dengan kita, saya juga begitu selama menjalankan buah-buah roh, emang mikul kuk ya Bu Tita ya, capek juga ya, kadang pegal rasanya Bu Tita ya. Iya, saya sering. Cuman hasilnya ternyata enak ya Bu Tita ya. Iya, ternyata enak Pak dengan penderitaan yang saya alami, karena hanya dengan Tuhan saya berserah diri dan mengandalkan Tuhan. Amin. Memang sih Tuhan tidak langsung mengabulkan permintaan kita. Di saat tepat waktunya Tuhan menolong gitu Pak. Iya betul, memang kadang-kadang bukan waktu kita kalau Tuhan nolong kita, waktunya waktu Tuhan ya Bu Tita ya. Iya. Sampai Bu Tita mau tanya nih, suka dengerin? Silakan Pak, iya. Ya silakan Pak. Suka dengerin khotbah di YouTube nggak Bu Tita? Di YouTube suka Pak, kadang-kadang. Saya suka ngelakuin kesaksian. Mau tanya kira-kira? Iya. Mau tanya kira-kira kalau di YouTube itu favoritnya Bu Tita siapa tuh Pak Pendetanya? Kenapa? Yang paling senang, yang merasa di hati gitu.
dengan khotbahnya? Merasa banget. Kalau boleh tahu. Khotbahnya itu dengan Pak Junedi Salat, Pak. Pak Junedi Salat memimpin fokus. Junedi Salat ya? Iya. Pemimpin Iya, fokus. iya. Junedi Salat tuh yang itu ya, yang Ali Topan itu ya? Pemain film Ali Topan. Saya pun dibaptis. Oh, bukan ya, yang bukan ya? Yang Ali Topan anak jalanan, Pak. Iya. Iya. Saya nggak dibaptis dengan. Yang Ali Topan siapa, Bu? Pak Junedi Salatnya, Pak. Oh, dengan Pak. Kan yang pemain Ali Topan. Iya, saya dengarnya Pak Junedi Salat. Kenapa? Oh, aslinya Pak Junedi Salat ya. Kemarin kayaknya dengan ya, Bapak Yusuf juga kemarin yang itu bukan Pak Junedi Salat ya? Itu Pak Junedi Salat, Pak, yang kemarin diwawancari dengan Pak Yusuf. Pak Junedi Salat ya. Iya. Iya, kesaksian itu. Dia yang pemain luar biasa juga beliau itu. Iya. Iya, luar biasa. Iya, Bu Tita gitu aja deh. Terima kasih banyak sudah bisa ngobrol-ngobrol. Tuhan Yesus memberkati. Semoga anaknya lagi sakit ya. Terima kasih. Sekarang anak saya sudah Kami sembuh, doakan Pak. supaya bisa. Kenapa? Anak saya sudah sembuh, Pak. Kenapa, Bu? Anak saya sudah sembuh dari penderitaannya. Cuma saya selalu berdoa. Oh, sudah sembuh. Dia bisa Ya. sudah sembuh, Pak. Dari sakitnya. Cuma saya selalu berdoa semoga anak saya bisa balik lagi gitu. Iya, ikut Tuhan Yesus. Bisa ikut Ibu gitu. Iya, kami doakan Ibu ya. Yang penting kalau kita bisa lihat, kalau kita bisa dibaca seperti buku yang terbuka, kalau kita terus saya pikir mereka juga pasti bisa ikut. Saya yakin tuh, Tuhan pasti bekerja. Saya yakin, Pak. Amin. Ya, Ibu. Terima kasih, Pak. Ya, Bu Tita, terima kasih. Pak Pendeta Yusuf, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih, Pak. Tuhan berkati. Pak Donut, ya. Oke, kita pindah ke Pak David. Pak David. Halo, selamat pagi Pak Pastor Yusuf. Selamat malam. Di sini pagi soalnya. Ya, selamat di sini malam. Pagi. Selamat malam dan pagi, Pak. Selamat malam Ibu Tita Trisnawati. Selamat malam juga Pak David. Selamat malam. Ya, saya ingin menyampaikan sedikit masukan buat Pak Pendeta Yusuf. Iya, Pak. Kalau bisa acaranya ini tayangannya itu diberikan part, misalnya nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi kira-kira itu saya kira gampang untuk mencarinya setelah kita tuh kadang saya nggak bisa mengikuti karena perbedaan waktu. Di sini saya pagi jam 10 pagi di sini. Iya. Nah, kemudian kalau bisa itu hasil rekaman ini tuh ditranslate ke dalam bahasa Inggris ataupun ke bahasa Arab kalau misalnya ada. Jadi ini untuk biar dunia luar itu mengetahui keadaan yang di Indonesia dan mereka juga mungkin bisa mengikutinya walaupun sudah dalam rekaman begitu. Baik, Pak. Nanti kita coba upayakan ya, karena kita memang terus berusaha untuk menghadirkan supaya bisa menjadi berkat bagi seluruh dunia gitu, Pak. Ya, begitu maksud saya, Pak. Dan ini saya juga ingin menyampaikan buat Pak Ibnu Kalam. Pak Ibnu Kalam itu kebetulan saya juga sama-sama dari Makassar. Saya mau menyampaikan buat Pak Ibnu Kalam, mungkin kalau beliau menonton acara ini, saya sangat salut buat Pak Ibnu Kalam dengan pengetahuan-pengetahuan yang ada pada beliau. Saya kira itu aja. Mungkin belum saatnya beliau untuk dijamah, tapi saya yakin dan percaya Pak Ibnu Kalam kelak akan menerimanya. Terima kasih Pak Pastor Yusuf dan Ibu narasumber Ibu Tita. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin. Ya. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih. Ya, Tuhan Yesus memberkati Pak David.
Ya, tetap maju setia buat Tuhan. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya. Anak Tuhan. Anak Tuhan. Selamat malam. Anak Tuhan. Ya, anak Tuhan selamat pagi. Selamat malam. Halo. Anak Tuhan bisa dengar? Halo. Malam, Pak Halo. Yusuf. Selamat malam. Ya. Bisa Malam, dengar? Bu Tita nggak dengar? Oh, dengar Pak, ya. Selamat malam, salam. Malam, wah, berarti tadi handset. Iya, Oke. iya, maaf Pak, tadi kurang dengar. Ya, terima kasih. Oke. Saran kepada Pak Yusuf, satu itu Pak, ada yang di tempat chat itu yang mengatakan Bapak pembohong besar itu. Pak, tolong nanti dikeluarkan aja tuh Pak. Oh iya. Nah, saya ada lihat itu chat itu orang itu yang mengatakan Bapak pembohong besar itu. Tolong dikeluarkan itu. Itu membuat ruangan ini menjadi rusuh itu. Saya nggak enak lihat. Iya Pak, nanti kita keluarkan ya Pak. Oke, makasih Pak. Iya Pak. Saya kepada Bu Tita. Ya, Tadi Bu salam, Tita Pak. setelah single parent, Iya. kemudian Single kita parent lagi. saya, Pak. Nah, Iya. sekarang udah nggak single parent lagi ya Bu? Udah enggak Pak, sudah ada pengganti Pak. Iya, sudah ada pengganti. Tadi kan Iya. Kenapa? tadi kan setelah Ibu minta ada pengganti lah gitu ya, yang Iya, Pak. untuk bisa melindungi Ibu dan Tuhan memberikan Iya. itu. Iya, saya bersyukur Pak, doa saya didengar sama Tuhan Yesus. Ya. Tapi tadi kesaksian Ibu setelah Ya. Ibu mendapatkan pendamping malah mendapatkan banyak lagi, ya bilanglah harus pikul salib lebih lagi kan. Kira-kira apa masalahnya? Ya, istilahnya kalau orang kan mengatakan memikul salib, kalau saya malah memanggul salib, Pak. Memanggul salib ini maksudnya cobaan saya udah terlalu berat, Pak. Di pundak saya gitu, saya rasakan. Gitu banyak masalah, cobaan gitu. Kenapa? Pertanyaan saya gini, Bu. Pertanyaan saya begini. Setelah Ibu dikasih pendamping, tadi malah Ibu bilang masih dapat banyak lagi masalah gitu loh. Kira masalah apa itu, Bu ya? Maksud saya bukan setelah saya ada pendamping ada masalah, enggak Pak. Maksud saya setelah saya mengikuti Tuhan Yesus, itu ujian saya bertubi-tubi. Malah bukan memikul lagi, malah memanggul Pak gitu. Sampai saya kadang-kadang berteriak, Tuhan, jangan kau berikan cobaan begitu berat buat saya tidak kuat. Meskipun saya tahu menjadi anakmu ujiannya terlalu berat, saya bilang. Oh gitu. Iya. Oh, tadi saya pikir kok setelah udah dikasih pendamping kok masih jadi tambah masalah rupanya. Enggak Pak. Biasa lah Bu ya kan. Dalam iya. Iya Pak. Dalam mengikuti, dalam menjadi anak Tuhan memang ujian ada aja Pak. Saya rasakan. Ya. Ya betul betul. Dan memang itu harus kita lalui dan dengan demikian kita bisa naik tingkat. Jadi Tuhan selalu memberikan jalan, memberikan petunjuk, dan kita akan melalui banyak jalan yang berbatu-batu, dan nanti Tuhan akan tetap memberikan kekuatan kepada kita. Dan nanti di endingnya kita baru tahu inilah kuasa Tuhan dalam hidup kita. Memang pada saat kita mendapatkan sesuatu itu seakan-akan kita ya gimana gitu, kok kayaknya Tuhan itu di mana gitu ya. Tapi lewat kesaksian itu tadi saya terberkati, memang setiap ada masalah Tuhan tetap ada di samping kita. Dan saya yakin juga anak Ibu yang tadinya telah disembuhkan oleh Yesus, saya yakin itu akan dikembalikan nanti seperti cerita anak yang hilang. Terima kasih. Iya. Ya. Terima kasih Pak. Semoga dengan kesaksian Ibu ini banyak orang terberkati Bu, terlebih saya. Dan terima kasih kesaksian ini. Semoga Tuhan memberkati keluarga Ibu. Terima kasih Bu Tita. Terima kasih juga, Pak. Tuhan Yesus memberkati keluarga Bapak. Shalom. Shalom. Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Tuhan berkati. Oke, teman-teman kita pindah ke penelpon selanjutnya.
Pardamean, Bapak Pardamean. Selamat malam. Salam, selamat malam Pak Yusuf. Shalom Selamat Pak. malam Bu Tita. Selamat malam juga Bapak Perdamaian. Ya, Salam. Bu Tita, terima kasih Ya, untuk kesaksiannya yang semakin menguatkan ya, untuk Iya Pak, terima terutama kasih. untuk para pendengar dan juga untuk saya pribadi ya. Memang saya nggak full tadi ngikutin kesaksian Ibu. Iya. Saya mungkin sedikit menanya, itu putri Ibu yang Dewi ya, Iya Pak, yang itu paling kecil. sekarang berada di mana Bu? Di keluarga Sekarang Ibu berada atau? di keluarga saya Pak, di rumah kakak di Bekasi. Oh gitu. Jadi istilahnya ikut sendiri atau diambil sama keluarga ya? Apa gimana? Enggak, memang anak saya memilih hidup di sana gitu Pak. Oh gitu. Tapi Kira-kira saya mengikhlaskan, ya. Kenapa? waktu dia disembuhkan Tuhan, maksud saya dia sadar nggak bahwa yang menyembuhkan dia itu adalah Tuhan Yesus gitu, Bu? Sadar Pak. Karena dia sendiri Sadar. mengatakan sadar Pak, karena dia sendiri mengatakan seperti ada tangan Tuhan gitu menarik penyakitnya gitu. Itu saya sudah banyak kasih pengertian sama anak saya. Kamu harus sadar, kamu kan sudah disembuhkan dari sakit. Tapi karena anak saya mungkin masih labil ya Pak ya, belum dewasa gitu, ya saya terima aja gitu. Saya sebagai orang tua cuma bisa mendoakan semoga bisa balik ke saya gitu. Oh, kira-kira apa Iya. karena ikut sama keluarga Ibu sehingga dia labil atau bagaimana ya? Kok maksud saya kalau Enggak, dia sadar bahwa maksudnya sebelum ikut kakak saya, selama hidup dengan saya gitu, secara Kristen kan, ya kadang-kadang anak saya sendiri bilang, anak saya nggak bisa mengikuti agama Kristen, agama saya gitu, agama Dewi Islam mah, Dewi mau agama Dewi Islam, Dewi nggak bisa Kristen, kata gitu Pak. tapi dia tahu bahwa Yesus yang menyembuhkan ya Bu, Tuhan Yesus yang Iya tahu menyembuhkannya ya. Pak, iya tahu ya. Tapi Baiklah karena Bu, itu kalau dengan omongan dari hati saya terima aja. ya artinya berarti memang tetap masih perlu didoakan Bu ya. Iya Pak, ya Artinya tiap hari saya bahwa masih doakan Pak. ya artinya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Tidak Iya, ada yang amin mustahil Pak. bagi Saya yakin dan Tuhan, percaya. kan? Iya. Ya mungkin nanti suatu saat Tuhan akan menjumpai dia dan memilih dia juga seperti Ibu, bahwa Ibu kan dipilih oleh Tuhan ya. Jadi jangan bosan-bosan untuk mendoakan. Kami juga para pendengar akan mendoakan putri Ibu. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih. Semoga nanti anaknya Dewi bisa kembali untuk mengenal Tuhan Yesus. Itu aja ya Bu. Jadi ya, Pak. tetap semangat Bu, tetap semangat. Iya, pasti semangat ya. Tetap Tuhan Yesus saya melayani. tetap semangat. Ya, terima kasih Bu. Selamat malam. Salam. Selamat malam. Salam. Terima kasih Pak Yusuf. Ya, terima kasih salam Pak Pak. Yusuf. Terima Salam. kasih Pak Perdamaian. Terima kasih Pak. Oke, kita pindah ke Pak Excel. Pak Excel, selamat malam. Tombol suaranya diaktifkan Pak Excel. Pak Excel jangan di-mute Pak. Tombol suaranya diaktifkan Pak Excel. Ya, jangan di-mute. Diaktifkan suaranya. Pak Excel. Ya, Pak Excel bisa dengar. Oke, sekali lagi Pak Excel. Tombol suaranya jangan di-mute. Tombol suaranya diaktifkan. Oke, kalau nggak bisa kita pindah ke penelpon selanjutnya Pak Japanus. Pak Japanus, selamat malam. Tombol suaranya Pak, diaktifkan tombol suaranya. Halo. Ya, Pak Japanus putus. Ya, Batak agamaku. Ya, anak terhilang.
Ya, anak terhilang, jangan di mute, jangan di mute. Ya, silakan, silakan, Ya. Pak. Ya, selamat malam, Pak. Malam, silakan. Ya, saya ingin bertanya kepada Ibu Tita. Iya, Pak, silakan, Pak. Ya, Ibu, puji Tuhan telah mendengar kesaksian Ibu, sangat memberkati Amin, terima kasih, Pak. karena begitu besar ujian atau tantangan yang Ibu hadapi pada saat Ibu mendapatkan satu kebenaran dari agama yang sebenarnya, Tuhan yang sebenarnya maksud saya. Iya. Dan saya hanya ingin bertanya kepada Ibu, apakah anak Ibu yaitu Dewi yang sudah kembali kepada agama Ibu yang dahulu ya? Iya, agama semula. Agama semula. Iya. Apakah sebelumnya anak Ibu yang Dewi ini sudah sebelumnya pada saat ia disembuhkan, dia sudah pernah pergi ibadah secara Kristen dengan Ibu? Iya, pernah Pak, waktu itu pernah saya ajak ke gereja gitu kan. Ajak kebaktian ke acara fokus. Ya mungkin karena di dalam hatinya belum bisa menerima, dia mengatakan sama saya dia nggak bisa ikut agama, Dewi nggak bisa ikut agama mama, agama Dewi Islam. Dewi nggak bisa jadi orang Kristen. Seperti itu Pak yang dikatakan kepada saya. Oh. Iya. Ya Ibu harus banyak berdoa supaya mungkin anak Ibu masih labil mungkin. Ya Bu ya. Dalam pikiran saya sih seperti itu Pak, mungkin karena masih Iya, labil. dia masih labil ya. karena Iya. faktor usianya juga yang masih muda toh. Iya. Iya. Jadi dia masih sangat labil, jadi itu merupakan satu pergumulan juga buat Ibu. Iya, cobaan hidup buat saya Pak. Iya. Iya, cobaan Ibu buat Ibu supaya Ibu lebih kuat. Iya. Karena apabila kita tetap percaya dengan Tuhan, kita tetap beriman dan bergumul, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Iya, ya Bu ya. Tuhan, Pak. Amin. Iya, saya percaya itu Pak. Ya, cuma itu Bu. Karena Terima Tuhan kasih kita Pak Tuhan Yusuf hidup. Madubulu. Iya, terima kasih Pak. Ya, terima Salam, kasih Pak. Pak. Salam Bu. Oke. Salam Shalom, Ibu. Tuhan Salam Pak, berkati. terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Sama-sama Pak, Tuhan Yesus memberkati. puji Tuhan. Kita pindah ke penelpon selanjutnya, Anugerah Allah. Anugerah Allah. Selamat malam. Halo ya. Selamat Ya. malam Pak Nambulu. Malam Ibu. Selamat Malam. Bu Tita. Salam, selamat Shalom. malam Ibu Anugerah. Salam juga. Saya tertarik dengan kesaksian Ibu Tita. Saya juga Terima kasih, akan Bu. memberikan motivasi dan dukungan memperteguh iman Ibu Tita. Bagi kita yang mengikuti Tuhan. Tuhan berfirman, cari dulu kerajaan Allah, maka yang lain akan ditambahkan. Jadi Ibu tidak perlu cemas. Dan perlu saya ceritakan sedikit kesaksian saya juga di samping ini, supaya Ibu merasa lebih dibentengi. Saya pernah mengalami peristiwa yang secara saya manusia saya rasa berat, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pada waktu itu orang sudah koma, di rumah sakit, tinggal menunggu meninggal. Begitu besar kasih Tuhan, saya topangkan doa, dia hidup lagi. Begitu juga orang stroke, orang stroke. Saya tidak tahu rencana Tuhan. Begitu lama saya merindukan untuk menemui rumah itu, tapi saya tidak tahu apa maksud Tuhan. Setelah saya bertemu dengan orang itu, ternyata suara roh itu berkata, cari ini orang ini, kamu mau tolong. Sampai di situ saya doakan dia. Dia sudah koma, dia sudah berjalan normal. Orang-orang kaget. Puji Tuhan, Bu. Kok Puji bisa Tuhan, ada dalam hal mujizat ini dari orang Tuhan sudah Yesus. koma. Jadi maksud saya, Bu Tita, Iya. kalau kita bertekun, kalau kita takut Tuhan, minta 7 karunia, salah satu daripada itu, takut Tuhan, setia kepada Tuhan, Ibu akan dipenuhi segala keperluan dan kebutuhan Ibu. Masalah Ibu punya anak yang di luar daripada Ibu itu, nanti Tuhan yang beracara. Dan Ibu selalu bertekun, jangan pernah merasa Tuhan
kenapa kok begini ya? Karena Tuhan mau kesetiaan. Cuma itu dari saya, Bu. Semoga saya juga membantu. Saya sangat sekali saya sangat mendukung Panambulu dengan acara ini. Saya setiap hari ikuti live-nya Panambulu. Cuman saya juga punya kerinduan untuk membuat satu kesaksian juga nanti Panambulu. Banyak sekali yang saya harus Manubulu, Bu. Manubulu. Ya, Manubulu, maaf Pak, maaf. Maksudnya Pak, saya punya kerinduan juga untuk khusus memberi kesaksian nanti di live-nya Bapak satu saat nanti. Karena banyak sekali kemurahan Tuhan itu luar biasa. Jadi bagi mereka yang menyangkal, bagi mereka yang menolak, itu mereka sangat disesali, karena saya sendiri merasakan itu, bahwa Tuhan itu begitu besar kasih Tuhan sampai sekarang, pemeliharaan Tuhan. Kalau orang sudah dipenuhi Roh Kudus, maka dia akan terlepas dari kegelapan. Amin. Terima kasih, Bu. Selamat malam. Shalom. Selamat malam, Ibu. Terima kasih. Salam. Shalom. Selamat malam, Ibu. Ya. Oke. Kita pindah ke penelpon selanjutnya. Ibu Yuliana. Ibu Yuliana, selamat malam. Malam, selamat malam. Shalom. Shalom, Ibu. Ya, silakan Ibu. Iya. Saya pertama-tama saya berterima kasih untuk acara ini. Saya lagi mencari Tuhan itu siapa. Banyak kesaksian yang saya lihat dari ibu-ibu, bapak-bapak yang di sini, mereka tuh berteriak kepada Tuhan pada saat mereka dalam titik nadir. Dan Tuhan menjawab. Tapi kadang-kadang ada satu kebingungan yang saya alami untuk sesi ini khususnya. Saya tolong dibantu mungkin Pak Yusuf. Sebagai seorang Muslim, terus dia menjadi Kristen, itu apakah yang karena dalam Kristen dan Islam itu kan ada Nabi Isa dan Tuhan Yesus, sama-sama bisa Nabi Isa kan dikatakan nanti sebagai Imam Mahdi yang akan menghakimi, sementara di Kristen juga dikatakan bahwa Yesus yang akan datang. Apakah dua sosok ini sama? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau dia percaya dengan tetap dia keislamannya, tapi dia percaya ke Nabi Isa, tidak ke Tuhan Yesus, tapi dia percaya ke Nabi Isa. Itu bagaimana? Itu untuk pendapat Pak Yusuf. Kedua, untuk Ibu Tita. Saya ingin bertanya, pada saat Ibu berdoa itu kan Ibu mengatakan bahwa ada suara yang mengatakan kembali aja ke agama yang dulu. Itu suara itu siapa? Itu suara saya Tuhan dari kurang tahu, sepertinya bukan suara Tuhan Yesus, Bu. Karena di saat saya mendengar suara itu, saya sedang mengalami pergumulan hebat gitu. Karena saya begitu meyakini Tuhan Yesus. Kok tiba-tiba di saat saya ada pergumulan, kayak menguji keimanan saya gitu, Bu, supaya saya meninggalkan Tuhan Yesus gitu. Itu saya dengar sebanyak 2 kali. Tapi saya terus berkata kepada Tuhan Yesus, saya tidak akan pernah meninggalkan kamu. Meskipun ujian saya begitu berat dalam hidup saya menjadi anakmu. Saya langsung berkata seperti itu gitu. Apakah ada kemungkinan bahwa Dewi ini sekalipun dia tidak masuk Kristen, tapi dia mengakui Nabi Isa? Kalau masalah itu saya kurang tahu, Bu, karena dia sendiri mengatakan dia tidak bisa menerima agama Kristen gitu. Meskipun saya karena di Kristen kan Tuhan Yesus ya, mungkin dia tidak terima dengan Tuhan Yesus. Tapi di agama Islam kan ada Nabi Isa. Kadang saya agak rancunya tuh begini, Pak Pendeta Yusuf. Saya juga mengikuti namanya Muhammad Kece, dia live-nya juga, dan dalam live-nya dia mengatakan Nabi Isa, Nabi Isa, Nabi Isa. Sementara kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu sebagai Allah, Nabi Isa sebagai Nabi, itu kan dua sosok yang berbeda.
Ini saya agak bingungnya tuh masih di situ. Ya. Segitu Oke, aja pertanyaan saya. saya jelaskan ya Bu Yuliana ya. Iya. Ibu saat ini Muslim apa Kristen, Bu? Saya Kristen, Pak. Kristen. Oke, saya jelaskan ya Bu Yuliana ya. Jadi pertanyaan pertama Ibu tadi apa, Bu? Bisa diulang? Apakah dalam Islam itu mengakui Nabi Isa sebagai Mahdi, hakim Mahdi yang akan datang, yang akan menghakimi. Sementara di agama Kristen itu mengakui bahwa Tuhan Yesus yang akan datang untuk sebagai hakim. Berarti kan dua orang ini adalah sosok yang sama. Iya. Ya, apakah memang ini dua orang ya. yang sama? Saya agak rancu begitu karena kan di Facebook ini sudah mulai bermunculan bahwa oh Tuhan Yesus itu agamanya Islam. Jadi saya agak kacaunya itu di situ, Pendeta Yusuf. Ya, jadi begini Bu, Tuhan Yesus itu tidak pernah datang bawa agama ya. Tuhan Yesus tidak pernah datang mendirikan agama. Kristen sendiri pun itu karena dikategorikan sebagai agama. Sebetulnya Kristen itu bukan agama, ya. Jadi pemahaman dengan Islam itu memang sangat berbeda, ya. Kalau Islam itu yang menjadi fokus utama mereka adalah agama. Kalau Kristen yang menjadi fokus utama adalah kasih dari Tuhan Yesus, ya. Jadi ini dua hal yang berbeda gitu loh. Itu harus dipisahkan dulu. Bahwa Tuhan Yesus tidak datang mendirikan agama gitu loh. Nah, berbicara tentang menjadi hakim, Imam Mahdi itu kan pemahaman di agama Islam ya. Artinya itu sah-sah saja menurut mereka gitu loh. Tapi kalau menurut Alkitab, menurut kebenaran yang kita pegang sebagai dasar kehidupan kita, bahwa Tuhan Yesus itu akan datang untuk menjemput umatnya dan akan menghakimi dunia ini ya. Kenapa dia menjadi hakim? Karena dia Tuhan, dia Maha Tahu. Gitu loh. Seorang hakim di pengadilan, dia akan bisa memutuskan perkara itu, dia akan menyatakan masuk penjara atau tidak karena dia sudah mengetahui jalan duduknya persoalan. Duduknya masalah. Ya, jadi makanya hakimlah yang memutuskan, ya. Jaksa mengajukan tuntutan, penasihat hukum atau pengacara mengajukan pembelaan, si terdakwa memberikan kesaksian. Tetapi hakimlah yang memutuskan dia masuk penjara atau tidak, dia bersalah atau tidak. Kenapa hakim yang memutuskan? Karena dia yang mengetahui jalan perkaranya. Dia yang tahu, oh ini tidak bersalah, ini cuma tuduhan. Tetapi tidak terbukti, bukti-buktinya tidak ada. Nah, itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus itu akan menjadi hakim, karena dia Tuhan, dia Maha Tahu. Semua yang ada di dalam pikiran manusia Tuhan tahu. Pada saat pikiran manusia lagi cabul, nah dia tahu itu. Pada saat manusia ingin kawin dua, dia tahu. Pada saat manusia punya simpanan, dia tahu semua. Pada saat manusia maaf bicara sembunyi di lubang sepiteng pun Tuhan Yesus tahu gitu loh. Kemunafikan, kebencian, iri hati, fitnah, amarah, pertikaian, perselisihan, semua Tuhan Yesus tahu. Bohong, kan manusia dari kecil kan sudah jago berbohong kan? Nah, bagaimana? Siapa yang bisa tahu? Hanya Tuhan yang Maha Tahu. Nah, kenapa dia disebut sebagai hakim? Karena memang dia Maha Tahu gitu loh. Dia tidak mungkin bisa jadi hakim kalau dia tidak Maha Tahu. Apanya yang dia bisa putuskan? Pengadilan Tuhan itu kan pengadilan yang sempurna, pengadilan yang adil. Benar-benar adil gitu loh. Kalau pengadilan-pengadilan dunia kan itu masih tanda tanya besar. Karena bisa ada permainan di situ. Tapi kalau pengadilan Tuhan, itu pengadilan yang sempurna. Nah, bagaimana Tuhan Yesus, dia bisa memutuskan satu perkara benar dan tidak kalau dia tidak Maha Tahu. Nah, dari sini saja sudah tidak bisa terbantahkan bahwa dia adalah Tuhan gitu loh. Ya, jadi kerancuan atau kebingungan di dalam Ibu Yuliana, saya ingin beritahu dari apa yang diungkapkan saja itu sudah tidak bisa dibantah kalau dia adalah Tuhan. Kenapa? Karena dia Maha Tahu. Yang Maha Tahu itu siapa? Hanya Tuhan. Makanya karena dia Maha Tahu, dialah yang bisa memutuskan perkara. Dialah yang akan bisa berkata, neraka kau, ke surga kau.
gitu loh. Karena apa? Karena dia tahu semua kita punya kebusukan. Dia tahu semua manusia punya kejahatan, kenajisan, ya, kumpul kebo sana sini, kerjaannya terus kawin-kawin terus. Nah, itu Tuhan tahu semua itu, ya. Walaupun disembunyi di Singapura, walaupun disembunyi di mana, Tuhan tahu semua itu. Dialah yang bisa menjadi hakim. Makanya dialah yang bisa memutuskan. Hakimlah yang memutuskan masuk neraka apa masuk surga. Ya, jadi jelas ya, Bu. Nah, kembali lagi pertanyaan Ibu tadi yang kedua, apakah si Dewi sorry. Itu pertanyaan untuk Ibu Tita. Yang Ibu tanyakan tadi, apakah Nabi Isa dengan Tuhan Yesus itu sama ya? Begitu ya, Bu? Pertanyaannya ya. Bu Yuliana? Bu Yuliana? Ibu Yuliana? Halo? Ya, mungkin Ibu Juliana lagi ada gangguan suara. Bisa dengar? Oke, kalau nggak bisa dengar, saya jelaskan sedikit. Itu tidak sama, ya. Dari namanya saja sudah beda, ya. Itu kalau di Islam memang disebut sebagai Isa, Nabi. Nah, kalau di Kristen itu namanya Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu sudah sangat berbeda, dari penyebutan saja sudah sangat berbeda. Nah, kenapa pendeta-pendeta atau orang-orang yang istilahnya murtadin seringkali menyentuh untuk memberikan penjelasan bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan Yesus, karena itu merupakan titik temu gitu loh. Itu adalah hikmat yang dikasih oleh Tuhan supaya memudahkan pendeta-pendeta atau hamba Tuhan atau murtadin yang sudah jadi penginjil saat ini, memudahkan mereka untuk bisa menjelaskan kepada umat muslim yang memang mereka ada di dalam kebingungan, yang mungkin mereka ingin mencari tahu Tuhan Yesus itu siapa gitu loh. Nah, itulah titik temunya, makanya suka pendeta itu mengambil dasar dari situ. Dan itu selama dengan tujuan untuk menjelaskan kebenaran itu sendiri, bagi saya sih tidak ada masalah. Tapi kalau ditanya apakah itu berbeda, ya itu memang berbeda karena dari namanya saja sudah berbeda. Ya, oke. Jadi kalau misalnya yang Islam misalnya meyakini Nabi Isa, ya meyakininya ini dulu yang harus dilihat. Keyakinannya sebagai apa? Kalau keyakinannya Nabi Isa itu disebut Nabi, nah ini yang salah gitu loh. Karena Tuhan Yesus itu bukan nabi. Memang waktu dia di dunia, dia salah satu jawatan yang dipegang oleh Tuhan Yesus adalah jawatan nabi, tapi dia bukan hanya sekedar nabi kayak Musa, ya, kayak Nabi Samuel yang ada dalam Alkitab, bukan. Nabi-nabi Samuel itu manusia biasa yang memiliki jawatan nabi. Tetapi Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang menciptakan seluruh manusia, baik Musa, Samuel, Daud, Adam, sampai kita ini semua. Itu semuanya diciptakan oleh Tuhan Yesus. Cuma banyak manusia yang tidak mengenal Dia. Jadi mungkin seperti itu ya. Jadi kalau misalnya yang di Islam mengakui Nabi Isa, ya silakan saja. Itu sah-sah aja, tidak apa-apa. Tapi kalau mereka punya iman bahwa Tuhan Yesus itu hanya sebagai Nabi, atau sebagai utusan. Nah, ini yang menjadi masalah karena kebenaran tidak mengatakan seperti itu. Kebenaran itu Tuhan Yesus adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan yang turun dari surga untuk mengasihi dan menyelamatkan semua manusia. Oke, Bu Yuliana, mungkin suaranya tidak terlalu terdengar. Kita akan pindah ke penelpon selanjutnya. Oke. Pak Soba. Pak Soba, selamat malam. Ya, selamat malam Pak Yusuf. Malam Pak, silakan Pak, monggo Pak Soba. Ya, selamat malam Bu Tita. Selamat malam Pak Soba. Salam. Ya, selamat malam. Ya, Pak Yusuf, ini kesaksian Pak Yusuf yang tampilkan ini beberapa kali ini ibu-ibu semua ya. Iya, iya.
dan luar biasa semua juga ini. Iya, puji Tuhan Pak Sob. Saya ingin, ya sebelumnya saya ingin nambahi apa yang Pak Yusuf katakan ke Ibu Juliana. Iya. Tadi sempat silakan. ditanya Ibu Juliana itu Kristen ya. Tadi jawab dia Kristen. Ya. Untuk Ibu Juliana, saya ingin memberikan masukan aja. Kalau Ibu Juliana sudah Kristen, pastinya sudah percaya Yesus, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan untuk itu fokuslah kepada Tuhan Yesus. Nggak usah ngurusi kitab orang lain, agama orang lain. Sehingga Bu Juliana jadi bingung. Kalau toh ingin tahu nabi orang lain atau di dalam kitab orang lain itu sebatas untuk pengetahuan saja nggak apa-apa. Tapi nggak usah membuat Ibu Juliana bingung. Tadi saya lihat Ibu Juliana sepertinya rancu, bingung dan sebagainya. Lah ngapain Ibu punya Tuhan Yesus kok gara-gara kitab orang lain atau ada sebutan nabi di tempat orang lain kok jadi Ibu Juliana bingung ngapain gitu loh Bu. Itu bukan fokus kita. Jadi tolong Ibu fokus saja kepada iman Ibu kepada Tuhan Yesus dan tidak usah ngurusi fokus orang lain. Itu yang kepada Bu Juliana. Sekarang saya ke Bu Tita. Bu Tita, ya setelah Ibu Tita tadi kesaksiannya setelah percaya Yesus itu katanya bertubi-tubi mendapatkan beban ya, beban dan apa itu masalah. Lah sekarang saya mau tanya kebalik. Iya Pak, silakan Pak. Ya saya enggak usah disebutkan anunya, tapi sekarang saya mau tanya, sebelum percaya Tuhan Yesus, emang saya mau tanya, seberapa nyaman hidup Bu Tita? Ya, sebelum kenal Tuhan Yesus. Sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, kehidupan saya tuh ekonomi cukup Pak. Istilahnya tidak Selain kekurangan. Ya. Seperti kayak saya punya usaha tuh lancar gitu kan. Nah, usaha saya lancar. Nah, pas setelah mengikuti Tuhan Yesus, kok usaha saya terus tidak begitu lancar gitu. Terus morat-marit gitu. Masalah ada aja gitu. Kayak masalah anak, kayak masalah penyakit, kayak seperti anak saya yang kemarin yang laki-laki cobaan lagi buat saya Pak. Dikasih penyakit sampai anak saya nggak sekolah. Itu kelenjar getah bening lagi Pak di otak besar. Sampai dia akhirnya kalau seandainya dia sekolah, dia nggak naik kelas. Akhirnya anak saya nggak sekolah sampai sekarang. Tapi saya sudah daftarin di sekolah lain Pak. Iya. Itu kebetulan anak saya yang laki juga sembuh, didoain juga dengan Pak Setiadi, teman saya gitu. Puji Tuhan sembuh. Maka saya bilang sama Tuhan, kok hidup saya cobaan saya berat, cobaan ekonomi, cobaan penyakit pada anak saya gitu. Kok herannya pada kena kelenjar getah bening gitu Pak. Berarti saya seperti betul-betul sampai anak saya nggak sekolah. Ya, kenapa? Iya, berarti Ibu betul-betul merasakan nyata sekali perbedaannya sebelum mengikut Tuhan dan setelah mengikut Tuhan ya. Iya, setelah mengikuti Tuhan. Perbedaannya nyata, bukan dalam artian tapi menambah bebannya luar biasa, jadi tambah coba berat. Tolong Pak Yusuf, saya dibukakan di 1 Korintus 10 ayat 13 Pak Yusuf. Iya, baik kita tampilkan ya 1 Korintus 10 ayat 13. Ini saya memberikan untuk Ibu Tita aja. Iya Pak, ya terima kasih Pak. Ayat 13. Ya, tolong Pak Yusuf bacakan Pak. Ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, itu Bu Tita. Bahwa salib yang dikatakan Ibu Tita tadi selama waktu kita mengikut Tuhan memang luar biasa dan nyata sekali bagi Ibu. Tapi Tuhan itu setia dan adil. Setia Bu. Semuanya yang Ibu alami itu pasti Tuhan mendengar. Iya, ada jalan keluar. Jangan undur Bu dan terus maju di dalam Tuhan. Semuanya ada jalan keluar.
Dan itu anugerah bagi Ibu Tita, itu satu anugerah. Ya. Iya, amin Pak, terima kasih. Saya tidak akan mundur Pak, karena saya sudah tahu. Ya, saya kira cukup Bu. Siapa, gitu. Oh. Iya, terima kasih Pak. Iya, iya Bu Tita, terima kasih. Pak Yusuf, terima kasih ya Bu. Selamat malam. Iya. Terima kasih Pak Soba, selamat malam. Ya, sedikit saya tambahkan bahwa yang disebutkan tadi oleh Ibu Tita bahwa Pak Setiadi mendoakan, ya bukan Pak Setiadi yang menyembuhkan ya, Tuhan Yesus yang menyembuhkan anak dari Ibu Tita ya. Betul ya, supaya tidak ada yang salah mengerti ya, karena semua manusia adalah hamba Tuhan yang diberikan karunia, diberikan kuasa oleh Tuhan yang baik ya. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya, Pak Yuda. Ya, kita pindah Pak Ado. Pak Yuda terputus. Pak Ado. Pak Ado, selamat malam. Ya, tombol suaranya Pak Ado. Selamat malam, Pastor Yusuf. Malam Pak Ado, bagaimana kabar Pak? Luar biasa, puji Tuhan, Yesus baik, luar biasa Pak. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan. Silakan Pak, silakan Pak. Baik, Bapak sehat ya Pak? Sehat Pak, puji Tuhan. Baik, Ibu Tita, selamat malam. Iya, selamat malam Pak Ado. Selamat malam baik. Juga. Baik, puji Tuhan Ibu, Tuhan berkati. Tetap kuat ya Bu, senyum dulu Ibu, senyum Bu. Iya Pak, senyum Pak. Baik, puji Terima Tuhan. kasih, Pak, ya harus bersuka cita. Tadi putri Ibu namanya Dewi ya? Iya Pak. Dewi dulu agama awalnya Muslim, gitu ya Bu? Muslim Pak, iya. Terus setelah itu dia pindah ke Kristen. Iya, waktu itu kan saya berumah tangga sama suami saya kan masih Islam Pak, saya sama anak saya. Ya betul. Karena nggak ikut suami. Nah pas karena saya kena mujizat, saya ke Kristen. Tapi ternyata. Ya maksud saya berapa lama? Apa waktu dia masuk Kristen tidak bawa ke gereja atau mungkin persekutuan atau mungkin pemuda remaja atau mungkin di rumah sekali-sekali baca firman Tuhan sehingga dia saya bawa, tertolong gitu Bu? Saya bawa Pak, siap saya ke gereja saya bawa. Baktian saya bawa acara, malah saya suruh masuk ke sekolah minggu gitu kan. Kadang-kadang saya kalau maghrib nih Pak, habis pas ajan maghrib saya tuh suka kumpul bertiga, dua bersama sambil saya baca firman, saya kelilingin gitu. Saya menceritakan firman yang saya baca gitu. Tapi sekarang remaja sekarang sudah remaja apa sudah dewasa, sudah berumah tangga si Dewi? Masih SMP Pak, kelas 1. Oh, masih remaja ya. Baik. Ibu ini aja. Saya percaya satu orang bertobat dalam keluarga, seluruh isi keluarga itu akan diselamatkan oleh Tuhan. Dan yang ditaruh di hati Ibu sekarang adalah sebagaimana putri Ibu Dewi ini bisa mengenal Tuhan. Jangan sampai kehilangan Bu. Benar-benar jangan sampai kehilangan nyawanya dan jiwanya kekal selama-lamanya. Dan saya dan seluruh umat Kristen yang mendengarkan malam hari ini akan membawa ini di dalam doa supaya putri Ibu ini dijamah oleh Tuhan sampai masa mudanya nanti Ibu. Amin, terima kasih. Baik, satu lagi yang saya baik Ibu. Ibu Uliana tadi saya tambahkan sedikit, mungkin saudari yang terkasih agak bimbang ya. Saya tambahkan sedikit, Isa itu tidak sama dengan Yesus. Ya, jadi saudara-saudaraku yang mendengarkan malam hari ini, ya umat Kristen, Nabi Isa yang dipercayai oleh saudara-saudara kita umat Muslim itu tidak sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu berbeda orang. Salah satu contoh, nama Ibu Isa, kalau di Al-Quran nanti dibaca di Ali Imran 42, namanya Maryam. Maryam ini saudaranya Harun. Ya, bapaknya Imran, anaknya ada 3. Ya, ada Musa, ada Harun, ada Maryam. Itu 1500 tahun. Ya, bayangin aja kalau sama berarti Yesus di kandungannya Maria itu 1500 tahun. Itu tidak mungkin. Ya, kemudian juga Isa ini ya, saudari yang terkasih Yuliana,
Isa ini lahir di bawah pohon korma. Kemudian Yesus lahir di kandang domba, ya, lahirnya di Bethlehem, ya, besar di Nazaret. Jadi berbeda orang, berbeda pribadi, ya. Jadi saudaraku Yuliana, jangan bimbang, ya, tetap ikut Yesus. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, ya, saudara Ibu Liani, kalau ada orang Islam, ya, tetap dia mengakui dan percaya kepada Nabi Isa, gitu ya, sekalipun dia agama Islam, dia tetap tidak selamat. Karena apa? Dia tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ya, Alkitab itu tidak mengenal namanya Isa. Ya, jadi Alkitab hanya mengenal namanya Yesus Kristus Tuhan. Ya, saudaraku yang terkasih, ya, Yuliana yang saya kasihi di dalam Tuhan. Ya, tetap berpegang di dalam Tuhan. Ya, tidak usah baca-baca yang kitab sebelah, tetap aja baca Alkitab setiap hari. Kalau Anda bimbang, ya, saudara Ibu Liana, ya, baca dulu di kitab Yohanes 1 sampai pasal yang terakhir. Ya, supaya bisa mengenali dalam Tuhan. Itu aja yang mau saya sampaikan buat Ibu Tita Trisnawati. Terima kasih. Tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati ibu dan anak-anak. Tetap kuat ya Bu, sekalipun pergumulannya berat, itu tetap panggil nama Yesus, itu dia berkuasa, Allah kita yang ajaib itu. Pastor Yusuf, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan juga tim Bapak dia ada di belakang layar. Immanuel. Terima kasih Pak. Immanuel, terima kasih Pak Ado. Tuhan Yesus berkati Bapak juga. Oke, kita pindah ke Pak Yuda. Selamat malam Pak Yuda. Ya, tadi masuk, putus, ini putus lagi. Oke, kita pindah ke Pak Tony Hutapea. Tony Hutapea, selamat malam Pak. Malam Pak. Malam, silakan Pak Tony. Selamat malam Bu Tita. Selamat malam Pak Tony, salam. Salam Bu Tita. Sehat Bu Tita? Pak. Sehat Pak, puji Tuhan, sehat selalu. Puji Tuhan, sehat Bu ya. Ya, ini saya tadi mendengar kesaksian Ibu, putri Ibu ya, yang udah disembuhkan oleh Tuhan Yesus dari penyakitnya. Tapi sampai sekarang belum mengikut Tuhan Yesus ya Bu ya? Iya, mungkin karena begitu baik cobaan kali Pak dalam hidup saya. Oh, apakah Ibu tidak pernah membawakan, istilahnya tidak sering membawakan doa anaknya itu di dalam doa Ibu kepada Tuhan Yesus? Saya selalu Pak, siap-siap berdoa, selalu berdoa buat anak saya Dewi, semoga kembali menjadi anakmu. Gitu, maafkan Tuhan atas kesalahannya gitu kan. Saya selalu berdoa seperti itu. Saya yakin dan percaya di balik semua ini Engkau pasti mempunyai rencana baik buat anak saya Dewi yang nanti akan kembali kepada saya gitu. Oh iya Bu, memang harus seperti itu Bu. Jadi apa yang biasanya doa yang orang benar itu biasanya didengarkan oleh Tuhan Bu, besar kuasanya, besar dikabulin Bu ya. Saya juga mau berikan semangat ini kepada Ibu supaya tetap berada di jalan Tuhan Yesus, jangan lari atau belok kiri, belok ke sana Bu, tetap di jalan Tuhan Yesus Bu. Agar istilahnya putri Ibu nanti dilawat Tuhan Yesus, dibukakan pintu hatinya agar tetap mengikut Tuhan Yesus Bu, dan Ibu juga tetap mengikut Tuhan Yesus. Begitu aja Bu. Iya, terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak. Nanti salam malam Bu Tita, malam Pak Pendeta, salam Pak Pendeta. Malam, ya salam, ya puji Tuhan. Terima kasih Pak. Oke, kita pindah ke HS. Halo, HS, selamat malam. Shalom, silakan Pak. Ya, shalom Bapak. Ya, shalom. Suaranya bisa dibesarin, bisa agak dibesarin suaranya, mic-nya bisa didekatin ke mulut. Ya, sudah Pak. Ini sudah besar Pak. Ya, sudah, silakan. Ya, oke Pak. Terima kasih Pak Yusuf udah diperkenankan masuk. Dari tadi nunggu nih. Ya, halo Bu. Bu Tita. Salam Pak, salam Pak S. Maaf Pak, suaranya kecil. Ya, suaranya dibesarin sedikit.
Dibesarin sedikit, Pak. Sudah ini Pak, sudah besar ini Pak. Agak atau suaranya bisa agak besar ngomongnya, Pak. Coba Pak saya lepas handset Pak ya. Ya coba lepas handsetnya. Ya silakan. Ya halo. Ya silakan. Ya, oke, salam Ibu. Salam Bapak AS. Gimana kabarnya Bu? Puji Tuhan selalu baik Pak. Ya, puji Tuhan Bu, luar biasa, Tuhan Yesus baik Bu ya. Memberkati saya. Amin. Bu, ini sih saya sih mau, tadi kan saya tidak ngikutin dari awal Bu ya, tadi ketinggalan dari saya. Tapi saya sering ini download YouTube-nya Pak Yusuf ini. Kalau saya ketinggalan saya download itu. Tapi ini Bu, saya mau nanya Bu. Pak, bukan seperti nanya, tapi mau ini nanggapin. Itu kan anaknya Ibu ya Bu ya, belum ikut Bu ya? Iya. Percaya Yesus Bu ya? Iya, belum. Iya. Tapi Ibu yakin bahwa saya Tuhan akan menjamah Ibu ya, akan menjamah anak Ibu nanti bisa bersama-sama dengan Ibu gitu bersama ya. dengan saya. Saya percaya Pak. Ya, Karena intinya, Tuhan selalu mendengarkan doa anak-anaknya. Iya itu Bu. Itu juga yang kita imani semua agama Nasrani Bu ya. Nah, intinya sih ini sih Bu, kalau untuk anaknya ya kita kan nggak ada yang umatnya yang pintar berdoa Bu ya. Kita diajarkan Tuhan doa, tapi Roh Kudus yang menyempurnakan doa kita gitu Bu. Jadi jangan pernah putus asa sih Bu, begitu. Langkah Ibu ini dari imannya Kristen itu sudah sangat tepat Bu. Jadi tidak ada kata, jadi tidak salah melangkah, harus sudah melangkah, imani pasti gitu Bu. Jadi Ibu juga harus memberikan suatu teladan Bu, teladan bagi anak, apa yang harus dia lihat dari ibunya, perubahan apa yang dia lihat dari yang agama sebelumnya sampai sekarang, begitu sih Bu. Jadi dengan laun Roh Kudus akan menuntun begitu Bu. Karena Tuhan juga mengatakan jangan tidak cukup hanya berdoa Bu, tapi juga kita harus bertindak gitu Bu. Iya, bertindak. Iya. Mungkin itu aja sih Bu dari saya Bu. Tetap semangat Bu ya. Pasti kami terima kasih Pak. Saya tetap semangat ya. Pasti kuat, Tuhan pasti menjaga, Tuhan akan menolong Ibu ya. Iya Bu. Oke. Terima kasih Pak Yusuf. Tuhan Yesus memberkati Pak. Iya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, Bu, kameranya bisa diputar lagi Bu, kameranya Ibu posisinya ini. Ya, ini Bapak sebentar, tadi ada panggilan masuk, tapi tidak saya angkat. Oh ya. Ya sebentar Pak. Ya udah nggak apa-apa. Ya teman-teman, kita akan pindah ke penelpon selanjutnya. Ya, oke. Pak Sugondo. Selamat malam Pak Sugondo. Ya, selamat malam Pak Yusuf. Malam Pak, silakan Pak. Iya, selamat malam Bu Tita. Selamat malam Bapak Sugondo, salam. Salam. Ya. Salam juga Pak. Ibu, pertobatan seseorang itu memang bisa bermacam-macam ya, dan memanggil. Nah, yang penting Ibu masih menjalankan tugas Bu, mendoakan, mengarahkan. Salah pertobatan itu adalah karya Roh Kudus. Tapi yakinlah kalau Ibu itu maka saatnya nanti kalau memang izin pasti putri Ibu akan dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi percaya. Maka pasti saya percaya dengan Tuhan itu. Iya Ibu. Maka teruslah cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Termasuk mungkin sukacita besar akan terjadi pada Ibu karena
Ibu dikasih bonus apa yang Ibu doakan mungkin sekian lama, sekian tahun itu akan dijawab oleh Tuhan. Tetap Amin. semangat Terima ya kasih, Pak. Ibu. Saya percaya. Iya, Tuhan Pak. Saya memberkati. semangat. Amin. Ya, Terima kasih. salam. Tuhan Yesus memberkati keluarga Bapak. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati, Pak. Kita pindah ke penelpon selanjutnya, Pak Bonar. Pak Bonar, selamat malam. Ya, selamat malam Pak Yusuf. Malam, Pak. Selamat malam Bu Tita. Selamat malam, Pak Bonar. Salam. Iya. Saya mau tanya sebentar Ibu. Sekarang Ya, anak silakan, Ibu Pak. tinggal sama siapa Bu di Bekasi ya Bu? Sama kakak saya, Pak, di Bekasi. Halo. Halo, tinggal sama kakak saya, Pak. Oh. Iya, di Bekasi. Oh. Muslim ya? Iya, Muslim, Pak. Oke, Karena anak oke. saya belum bisa menerima. Oh gitu. Ya mungkin ada kemungkinan karena Iya. anak ibu kan tinggal sama saudara ibu yang beragama Muslim. Bisa Iya. jadi ini hanya faktor ekonomi ya Bu ya. Iya, karena cobaan yang begitu berat, Pak. Ya. Nah, dia Kemungkinan ibarat kemungkinan saudara ibu itu mungkin ngomong sama anaknya, kalau seandainya kamu Muslim, kami pasti bantu gitu ya, sekolahnya, masa depannya, mungkin begitu kali Bu ya. Saya kurang tahu juga nih, Pak. Pokoknya setahu saya itu anak saya nggak bisa ikut agama saya karena tidak kuat dengan cobaan. Sedangkan kehidupan kakak saya di Bekasi itu kehidupannya enak gitu, Pak. Oh, iya berarti ini sebenarnya kalau saya lihat ketakutan masalah faktor ekonomi kayaknya Bu ini. Iya, dari anak saya sepertinya anak saya tidak bisa hidup susah gitu. Kalau saya lihat dari anak saya gitu. Ya. Tapi saya yakin dan percaya suatu saat dia kembali percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Bu. Amin. Saya Yang percaya, penting, Pak, Yesus pasti akan bersama. ya, yang penting Ibu doain, kasih perhatian yang lebih buat dia. Saya yakin ekonomi Ibu masa yang akan datang juga pasti pulih kembali, Bu. Amin, Pak. Terima Itu kasih. saya yakin dan percaya. Ya. Kemudian yang perlu saya tanyakan ini, bagaimana Bu kondisi Ibu sekarang? Mungkin halo? Halo ya Pak, ya salam. Halo Ibu. Kondisi, ya salam Pak, ini saya dengar Pak. Iya, Halo. maksudnya Ya. apakah kondisi ekonomi Ibu sekarang ini sudah semakin membaik begitu Bu? Masih seperti biasa Pak, masih cobaan hidup masih berat. Oh iya. Tapi meskipun Sabar seperti ya itu, Bu. rezeki ada aja. Iya Pak, saya pasti bersabar. Iya. Karena saya tahu pasti ada Karena rencana Tuhan di balik semua ini. kalau Ibu membaca Alkitab, Ya. ada yang namanya Nabi Ayub ya Bu ya. Ibu mungkin pernah baca ya. Seorang saya pernah Ayub baca kan pada Alkitab. tadinya kan dia orang kaya, Ya. punya harta, berkelimpangan harta. Suatu ketika Tuhan mencobai dia sampai dia punya anak juga dipanggil Tuhan. Ya. Hartanya juga pun hilang semua. Ternak-ternaknya mati. Ya. Akan tetapi Ayub ini teguh kepada imannya kepada Tuhan. Ya. Sehingga pada suatu ketika Ayub dipulihkan kembali oleh Tuhan, mengembalikan semua harta kekayaannya dan keluarga-keluarganya. Iya. Mungkin begitu ya Bu ya, supaya Ibu Saya juga percaya, Pak, tetap rencana setia Tuhan, kepada Tuhan Yesus ya. Ya, saya percaya Pak, karena rencana Tuhan ke depannya pasti lebih baik untuk saya. Amin, amin, amin. Amin, amin. Amin. Itu saja Bu. Ya, terima Tuhan kasih Yesus Bapak. memberkati.
Amin. Yo, Tuhan selamat Yesus malam. memberkati keluarga Bapak. Salam. Oke, Pak Bonar. Terima kasih. Kita pindah ke Pak Yuda. Selamat malam, Pak Yuda. Pak Yuda. Ya, tombol suaranya jangan diaktifkan, Pak. Jangan di-mute. Tombol suaranya diaktifkan. Halo. Tombol suaranya diaktifkan, Pak. Jangan di-mute, jangan di-mute. Tombol suaranya, Pak, di bagian bawah itu ada tombol suara yang mute itu diaktifkan, Pak. Jangan di-mute. Tombol suaranya diaktifkan. Ya, Pak Yuda, bisa dengar? Oke, kita terputus. Kita pindah ke Pak Budi. Selamat malam, Pak Budi. Halo, selamat malam, Pak. Iya, selamat malam, Malam. Pak. Ya, silakan Pak Budi. Jadi, Ya. yang paling pertama sekali saya bermohon untuk semua kita yang lagi dengar ini, artinya bahwa benar penguatan melalui firman itu baik adanya, tetapi adalah jauh lebih bijaksana untuk kalaupun itu memang berkelebihan bisa dapat dibantu, apalagi dengan kondisi dari Ibu Tita. Jadi Bu, bagi saya memang menghadapi pergumulan hidup ya memang tidak segampang apa yang kita pikirkan. Nah, kalau saya lihat kalau dari iman, saya kira bahwa ketika Ibu berani untuk tampil di malam ini itu bagian dari iman Ibu untuk bagaimana menyatakan kuasa Tuhan Yesus yang luar biasa ya bagi Ibu dan keluarga. Iya. Nah, persoalan berkaitan dengan anak Ibu, bahwa doa itu penting, tetapi yang dibutuhkan juga mungkin Ibu senantiasa memohon hikmat dari Tuhan Yesus. Karena ketika Ibu dipenuhi dengan hikmat Tuhan, maka mungkin yang tadi yang seperti sudah disampaikan oleh sebelumnya ya Pak Bonar kalau tidak salah, bahwa ada cara Tuhan, ada waktu Tuhan. Yang penting saja bahwa ibu tidak kecewa dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Tetap berharap kepada Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus itu akan indah pada waktu. Jadi bagi saya mungkin Ibu banyak berdoa lah. Banyak berdoa. Iya, Pak. Dan ya, saya selalu berdoa. Kami semua yang ada di channel ini akan tetap ada dalam dukungan doa agar supaya Ibu bisa keluar dari dalam kasih Tuhan. Ibu boleh keluar dari persoalan-persoalan yang berat. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan Terima juga kasih, memberkati Pak, Pak sama-sama. Yusuf. Tuhan Yesus memberkati Bapak Budi keluarga. Memberkati Pak Yusuf dan juga kru yang ada di belakang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke, shalom Pak Budi, Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita pindah ke Pak Nazaret. Ya. Halo. Ya, halo Pak. Selamat malam Pak. Shalom. Shalom, Mailehem Yosua Amasya. Oh, shalom. Shalom. Halo, saya ke Pak Yusuf dulu. Ini perkenalan pertama Pak Pendeta. Ya Pak. Saya silakan, baru bisa masuk ini. Oh iya, iya Pak. Sudah Jadi berkali-kali baru bisa masuk ini dari awal baru ini kali masuk Pak Pendeta. Iya, sudah memang ini Pak karena kepadatan ini ya, kepadatan penelpon jadi ya kami minta maaf bukan kami tidak mau terima ya. Jadi ini karena terlalu padat. Ya. Channel juga silakan, biasa hilang-hilang. Iya. Ya, ini hanya saya mau saya sudah ikuti berapa YouTube ini yang sudah masuk. Inilah kebesaran Tuhan karena firman Tuhan sudah juga mengatakan bahwa di akhir zaman akan semua orang harus mengaku kepada namanya. Amin. Jadi sebelum
belum berakhir dunia ini kalau manusia belum semua mengaku akan namanya. Karena itu yang dituntut oleh Tuhan. Kehadirannya di tengah-tengah dunia ini, ya itu hanya untuk menyelamatkan manusia, bukan agama. Tuhan Yesus tidak membawa agama. Dia membawa firman dan perintahnya. Itu yang dia bawa, misinya ke dunia ini. Dengan demikian, seluruh dunia juga sudah banyak yang, kalau kita lihat di YouTube itu, di Timur Tengah, sudah banyak juga yang murtad, yang pindah agama mengikuti Yesus. Ini menyaksikan bahwa dunia di akhir zaman ini Tuhan bekerja untuk menyelamatkan manusia. Itu perkenalan saya pertama bagi Ibu Tita. Semoga Tuhan, terima kasih. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Ibu, tabah di dalam mengikut Tuhan, karena begitulah kalau kita mengikut Yesus, memang harus pikul salibnya. Harus memikul salibnya, karena kita kalau mengikut Yesus tidak ada yang senang-senang. Betul Pak. Harus yang pahit-pahit dulu, baru nanti dia kasih senang ke kemudian hari. Amin. Itu saja penyampaian saya, perkenalan saya pada malam hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pak Pendeta. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati keluarga Bapak Nazaret. Amin. Terima kasih. Amin. Ya, puji Tuhan. Oke, teman-teman yang menanyakan rekening dari Ibu Tita yang ini, yang ingin mendukung, silakan, itu kami sudah cantumkan di bawah layar deskripsi ya. Di bawah layar deskripsi YouTube, ya kami sudah cantumkan nomor rekening daripada Ibu Nita ya di jajaran kolom komentar. Ya, silakan Anda yang ingin memberkati, Anda bisa salurkan persembahan ke rekening tersebut. Oke, kita pindah ke Pak Sadrak. Selamat malam Pak Sadrak. Pak Sadrak. Ya, selamat malam Pak Yusuf. Malam Pak. Ya, silakan Pak. Selamat malam Bu Tita. Selamat malam Pak Sadrak. Iya. Bu Tita, percayalah bahwa kehendak Tuhan itu pertobatan jiwa-jiwa. Jadi Tuhan Yesus inkarnasi datang ke bumi ini bertujuan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Jadi kisahnya anak ibu ini persis sebenarnya dengan kisahnya kakak saya. Jadi saya sendiri itu aslinya keluarganya bukan orang Kristen asli. Sadrak ini nama baptis saya. Jadi dulu orang tua saya Muslim tapi ya memang waktu itu masih kecil saya. Tapi kakak saya sudah besar, sudah SMP. Ketika bapak ibu saya jadi Kristen, ya karena panggilan Tuhan dengan penglihatan ya. Akhirnya bapak ibu saya jadi Kristen, kemudian kakak saya ini nggak mau terima. Sampai dia minggat. Belum bisa terima kenyataan, Iya, sampai dia minggat. Tapi orang tua saya ini nggak pernah memaksa. Nggak pernah memaksa orang tua saya. Cuma dia tetap cerita tentang kebaikan Tuhan, tetap menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Meskipun kakak saya nggak mau, tetap ketika kakak saya ini nomor satu yang nggak terima, maksudnya yang nggak mau terima Yesus. Yang lainnya, yang lainnya saya, karena saya masih kecil ya, saya masih TK waktu itu ya saya ikut aja. Kakak saya yang SD, yang lainnya ikut aja. Yang nomor satu ini nggak mau. Jadi dalam keluarga saya itu yang semuanya Kristen, kakak saya nggak mau. Tapi sendiri ya Pak ya, yang Islam. Iya, tetapi suatu saat Tuhan panggil. Malah sekarang kakak saya yang nomor satu ini jadi pendeta, gitu loh. Oh, puji Tuhan Pak. Puji Tuhan, haleluya. Artinya ibu jangan khawatir. Artinya
Tuhan itu dengan caranya sesuai waktunya dia akan panggil karena itu anak ibu. Karena kehendak Tuhan itu semua manusia loh supaya bertobat. Dia tidak menghendaki satu orang pun binasa. Tuhan menyatakan seperti itu. Saya percaya, saya terlalu percaya kok nanti suatu saat, nggak tahu kapan ya, pasti anak ibu dipanggil Amin. menjadi Terima orang kasih Pak. Saya percaya. selalu berdoa seperti itu ya. Iya, ibu hanya berharap berdoa sama Tuhan itu aja. Ketika nanti kembali lagi, kadang-kadang memang kita nggak harus selalu mencekoi orang yang sudah ngerti tentang Yesus, dicekoi terus. Nggak harus seperti itu ya. Kita dengan sikap yang lemah lembut, dengan sikap yang baik, itu sudah sangat-sangat cukup sekali. Karena perbuatan baik kita ini itu kan memuliakan Tuhan, itu kan juga dilihat orang gitu loh. Kalau kita selalu ketemu sama orang, kita ngomong Yesus Tuhan, padahal sudah berkali-kali dinyatakan, disampaikan bahwa Yesus itu Tuhan. Sudah nggak kalau memang orang itu sudah pernah mendengar dan seringkali mendengar, nggak perlu lagi dicekoi seperti itu. Tinggal dari perbuatan kita, kasih kita kepada mereka. Saya yakin dan terlalu percaya. Terus yang kedua, saya ingin menanggapi Pak Manubulu ya untuk Bu Yuliana tadi. Memang satu sisi itu ini jadi problem bagi orang-orang Kristen yang tidak memahami perbandingan, tapi dia mengamati debat perbandingan. Dia nggak punya ilmu tentang Alkitab, dia nggak punya ilmu tentang Islam, tapi dia lihat perbandingan sehingga mereka bingung. Saran saya, karena ini juga saya sendiri menjadi pelaku pada waktu itu ya. Saya sendiri dibingungkan hal-hal seperti itu. Saran saya, orang-orang yang seperti itu yang tertarik tapi dia nggak cukup ilmu, lebih baik dia membaca buku-buku Islamologi dari orang-orang yang sudah murtad dari Islam. Seperti kalau di Indonesia ini Pak Saifuddin Ibrahim kan bikin buku, dibaca aja bukunya. Cipi juga bikin buku, dibaca aja bukunya. Atau yang orang-orang murtadin dari luar negeri yang bikin buku yang sudah diterjemahkan di Indonesia, dibaca aja perbandingan Islamologi tentang Islam supaya menambah wawasan. Jangan sampai kita ini mengikuti polemik-polemik perbandingan tapi tanpa ilmu. Nanti suatu saat kita ini dibingungkan seperti Bu Yuliana tadi tentang Imam Mahdi. Memang satu sisi ada orang Kristen menyatakan ngapain kita ngurusi Imam Mahdi. Ya memang Bapak gak ngurusi, tapi Bu Yuliana ini kan ngurusi gitu loh. Permasalahannya di situ, banyak orang-orang Kristen ini yang kepo, nggak punya ilmu tapi kepo. Ketika kepo, dia nggak punya solusi, dia bingung gitu loh. Jadi saran saya, tambahi perbendaharaan ilmu tentang Islamologi dari buku-buku orang Kristen, yang orang murtadin yang sudah jadi Kristen. Banyak kok. Supaya apa? Itu menambah wawasan. Kalau itu orang itu tertarik untuk di dunia perbandingan loh ya. Tapi kalau menurut saya, ya Alkitab aja yang diperdalam, gitu loh. Karena itu kan iman kita. Seperti itu aja Pak Yusuf. Baik Pak, saya berdoa terima kasih juga ya. Untuk Ibu Tita anaknya nanti terima kasih, akan Pak. dikembalikan lagi kepada Amin, Ibu amin. menjadi orang-orang Terima percaya. kasih Saya untuk doanya, percaya. Pak. Iya. Saya nggak percaya, Terima kasih Pak Mungkin Yusuf. Tuhan punya rencana. Pak Sadrak. Iya. Terima kasih Iya. Pak Sadrak. Pak, Salam. nanti itu abangnya kalau misalnya rindu mau bersaksi nanti bisa kontak kami ya Pak. Yang paling tua itu yang sudah jadi pendeta. Iya. Ya, siapa tahu Iya. kalau rindu ya Iya, bisa chat kami di WA ya Pak. Iya, WA iya. yang tertera di layar YouTube ya. Iya. Terus Iya, Pak Yusuf. saya juga mau tambahkan sedikit bahwa apa yang disampaikan Pak Sadrak itu sangat bagus. Artinya orang-orang Kristen yang istilahnya ya maaf bicara yang kepo-kepo kepengen tahu banyak tetapi ilmu tentang teolognya agak minim, ya mendingan baca buku Islamologi yang dari murtadin, maksudnya dari Islam yang sudah bertobat, sudah percaya Tuhan Yesus ya, sudah menjadi Kristen. Jangan baca Islamologi yang dari Muslim, dari Islam gitu loh. Baca orang yang sudah murtad, yang sudah meninggalkan Islam, mereka masuk Kristen.
Nah, mereka ada beberapa yang tulis buku, seperti tadi sudah disebutkan, salah satunya Pak Saifuddin Ibrahim. Nah, buku-buku seperti itu sangat bermanfaat, sangat menguatkan, ya. Jangan baca kristologi karangan orang-orang yang mualaf, ya. Artinya mereka yang meninggalkan Tuhan Yesus, ya. Saya tambah sedikit, itu Pak. kemudian, ya, mereka tulis buku. Nah, itu jangan dibaca itu bukunya itu ini ngawur itu mereka punya ini. Jangan baca bukunya Ahmed Dedat. Kalau belum cukup ilmu, jangan baca bukunya Ahmed Dedat. Zakir Naik jangan. Karena apa? Nanti ketika baca udah terpengaruh karena kita nggak punya ilmu, gitu. Ya, kalau di Indonesia si Insan Moko Ginta itu yang suka tulis kristologi, ya. Jadi yang begitu-begitu dihindari supaya Anda tidak menjadi bingung. Yang minim-minim teolog, minim pengetahuan Alkitab, jangan baca yang begituan, itu sangat membingungkan gitu, ya. Oke, Pak Sadrak, terima kasih Pak atas teleponnya. Oke, Tuhan berkati Pak. Tuhan berkati Pak. Oke. Kita pindah ke Pak Huta Galung. Selamat malam Pak Huta Galung. Selamat malam Pak Yusuf. Malam, silakan Pak. Salam Pak Yusuf, salam Bu Trisna. Ya. Bu siapa namanya nih? Bu Tita ya. Ibu Tita ya. Luar biasa ini saya dengar kesaksian Bu Tita ini ya. Saya sangat terberkati nih Bu. Amin, jadi saya cuma kasih, nanya Pak. kasih saran aja sama Ibu. Kalau usia saya masih di bawah Ibu kan, saya Kristen juga. Jadi memang semua itu dimulai dari keluarga Bu. Makanya ada tertulis di firman Tuhan itu kan, saya nggak tahu juga, saya belum terlalu pintar juga di masalah kitab, tapi saya Kristen yang setia, ke gereja juga berdoa. Memang semua itu dimulai dari keluarga. Buat apa kita sukses? Saya cuma kasih motivasi aja Bu ya. Buat apa kita Pak, sukses tapi keluarga kita berantakan? Iya kan? Iya benar Pak. Iya. Ibu bisa lihat kisah-kisah orang sukses, pendeta-pendeta seperti Pak Yusuf, Manu Bulo. Saya yakin pasti keluarganya berhasil semua. Karena semua itu dimulai dari keluarga. Jadi kalau keluarga sudah berhasil, rezeki semua pasti itu hadiah bonus dari Tuhan Bu. Nah, jadi yang pertama kan doa Ibu sudah dijawab toh. Yang Ibu minta pasangan sama Tuhan kan, berikan mungkin ya itu langkah pertama. Karena kerja Tuhan tuh bukan hanya Tuhan nggak pernah kasih doa sama kita tuh setengah-setengah. Pasti semuanya, hanya saja doa itu ada yang langsung dijawab, ada yang lama dijawab, ada yang tidak dijawab kan gitu. Nah, itu tergantung cara pandang kita lagi menyikapinya seperti apa kan gitu ya Bu ya. Nah, jadi saya cuma kasih motivasi sama Ibu tetap aja bertekun dalam doa. Seperti yang dibilang Pak kesaksiannya Hairil Anwar, hidup kudus. Saya selalu ngikutin kesaksiannya Pak Yusuf ini, luar biasa ini. Makanya saya pas waktu lihat kesaksiannya Hairil Anwar tuh wah luar biasa banget. Makanya saya terberkati. Makanya saya cuma hanya ngasih motivasi saja sama Bu siapa? Bu Tita ya. Bu Tita Pak ya. Ya, oke itu aja Bu. Pak Yusuf, makasih Pak Yusuf, sukses terus acaranya Pak Yusuf. Ya, terima kasih. Memberkati, salam Pak Yusuf. Tuhan Yesus memberkati keluarga Bapak. Salam. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Amin. Ya. Bagi teman-teman yang menanyakan rekening Ibu Tita di bawah layar deskripsi, kami sudah tuliskan ya, yang ingin memberkati Ibu Tita silakan. Di bawah layar deskripsi ada nomor rekening beliau. Silakan Anda bisa salurkan, kirimkan ke rekening tersebut. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya. Damai selalu, damai selalu. Selamat malam. Ya, suaranya, tombol suaranya diaktifkan, jangan di mute. Tombol suaranya diaktifkan. Damai selalu. Ya, sekali lagi. Damai selalu, bisa dengar. Tombol suaranya jangan di mute. Diaktifkan tombol suaranya. Oke. Oke, kalau tidak bisa kita pindah ke penelpon selanjutnya. Pak Kosim. Muhammad Kosim. Selamat malam. Halo, selamat malam. Teh. Selamat malam. Selamat malam Pak Kosim. Salam. Shalom. Teteh, Ya, apa kabar Teteh? Halo, selamat malam. Kabar puji Tuhan baik selalu Pak Kosim. Wow, dahsyat. Iya, terima kasih. Teh,
Semangat ya Teh. Ya, ya Pak Kosim, saya selalu semangat kok. Ya, saya kan sudah Ingat menjadi ya anak Mas saya. Tuhan sekarang. Iya, ingat ya Mas saya. Yang mana Ingat, coba ayo? Yang suka ketemu di Fokus kan, acara Fokus. Iya, yes. Iya, teman di Pak Setiadi. Teh Tita. Iya Pak. Ya. Saya pesan sama Teh Tita harus banyak belajar ya apa yang tadi saya setuju dengan Bapak Sadrak dan pesan Papi Yusuf juga tadi itu bagus untuk membantu kita jangan jadi orang Kristen yang kepo. Kita juga harus banyak belajar. Ya, saya setuju dengan komen Pak Sadrak itu sangat membantu ya, bagus banget. Kita harus banyak belajar, terutama untuk para Islamologi, banyak buku-buku Islamologi. Terus apalagi Teteh kan dekat sama Babe Jun, ya banyak belajar juga sama Babe Jun. Pokoknya jangan grogi, jangan takut untuk memberitakan kabar baik. Apalagi ini untuk pesaksi ini yang melihat dunia loh Teh, yang lihat ini banyak kan. Nah, saya beruntung dengan ini bisa kesaksian, lakukan kesaksian ini. Iya. Yes. Saya bersyukur ya Teteh bisa ada di channel ini, itu semua karena kebaikan Tuhan ya. Nah, dan ini juga kata Papi Yusuf tadi bilang jangan baca dari dari kaum mualaf yang dari Kristen masuk Islam itu ya. Itu kalau saya sih kita ambil positifnya aja. Boleh kita belajar tapi ambil yang baik-baiknya aja, tapi yang jeleknya kita tinggalin. Tapi tetap kita harus belajar dari dari kaum kita pindah ke Kristiani, kita harus banyak belajar. Saran tadi Papi Yusuf itu kan bagus tuh sama Pak Sadrak. Nah, pesan saya untuk Teteh tetap semangat, jangan takut, jangan grogi, pokoknya harus berani gitu untuk melangkah. Dan saya berdoa untuk Teteh, kiranya keluarga Teteh Tuhan pasti jamah untuk amin. untuk Terima anak kasih Pak Kosim. Iya, untuk anak Teteh pasti Tuhan jawab doa-doa Teteh karena kita tuh anak saya Tuhan yakin pasti. Dan percaya itu Pak Kosim. Yes, karena Terima kasih Pak Kosim. doa orang benar besar kuasanya. Thank you Papi. Iya, amin. Papi Yusuf, Terima kasih Pak Kosim. Thank you. Iya, sama-sama. Salam. Saya lagi di Jawa nih, lagi di Jawa. Ya. Amin, yes, Jawa, lagi di Jawa, ya. Yuk, makasih, yuk, God bless you. Mantap. Yes. Terima Yuk, makasih. Ya, oke. Ya, ada yang bertanya kok nomor rekeningnya bukan atas nama Tita, ya Tita apa ini, Trisnawati. Ya itu sesuai dengan permintaan dari Ibu Tita sendiri ya, pakai nama Debbie. Ibu Tita bisa jelaskan Bu, kenapa Ibu menggunakan nama itu? Supaya teman-teman bisa jelas ya, supaya tidak ada yang salah paham gitu. Iya, karena selama ini saya belum punya rekening buku Pak. Oh ya, baik kalau jadi begitu. Saya pakai rekening keponakan saya gitu. Tapi saya sudah bilang sama kakak saya. Iya. Oke, baik kalau begitu ya. Jadi teman-teman itu sudah jelas dari Ibu Tita sendiri bahwa Ibu Tita tidak memiliki rekening, jadi menggunakan rekening keponakan, ya Bu ya. Keponakan dari kakaknya. Iya, anak kakak saya. Ya. Jadi nanti kalau mungkin sudah ada yang berkati Ibu, nanti mungkin bisa buka rekening sendiri ya Bu, supaya ini. Bisa Pak, amin. Ya, terima kasih Pak, mudah-mudahan. Supaya apa namanya, kalau orang berkati Ibu, orang transfer bisa langsung Ibu ketahui gitu ya. Iya Pak, terima kasih. Baik kalau gitu teman-teman semuanya, kami sangat bersuka cita dan berterima kasih kepada Anda semua yang sudah setia mengikuti program ini, dan kita sudah tiba di penghujung acara. Doa kami buat semuanya untuk selalu mengalami kebaikan Tuhan dan diberkati Tuhan, masuk di dalam rencana Tuhan, sehingga kita bisa menikmati kerajaan yang disediakan oleh Tuhan Yesus buat setiap orang yang mau terima, setiap orang yang mau percaya dan mau buka hati bagi Tuhan Yesus. Dan pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tita yang sudah berkenan hadir untuk memberikan kesaksian kepada kita semua, dan apa yang Ibu sampaikan itu sangat menguatkan dan memberkati kita semua. Oke Bu, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan tetap semangat, tetap cinta Tuhan ya Bu ya. Amin. Iya Pak, terima kasih. Oke,
Saya Tuhan terima Yesus kasih Pak berkati. sudah ya saya terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk memberikan kesaksian Ya, sama-sama di Bu. acara Bapak. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Ya, Oke. Tuhan Yesus Semuanya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu di program selanjutnya dan salam kemenangan buat kita semua. Amin. Amin, amin. Salam.